Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Namun, bagi Rangga, semua pencapaian ini hanyalah permulaan. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, masih ada batas-batas yang harus dilampaui. Api dendam dan tekad membakar dalam dadanya, mendorongnya untuk terus maju tanpa henti. Baginya, perjalanan ini belum usai, baru saja dimulai. Setelah beristirahat sepanjang malam, Rangga berusaha menahan kegembiraan yang bergelora di dalam hatinya. Keesokan harinya, ia langsung bergegas menuju Bandara Internasional di ibu kota. Larasati Wijaya telah memesan penerbangannya, dan bukan hanya Rangga saja yang akan terbang ke Hangzhou pagi itu. Larasati Wijaya serta beberapa orang lainnya juga akan ikut dalam perjalanan ini. Perhitungan waktu Rangga memang cukup akurat, namun Larasati Wijaya dan rombongannya jelas datang lebih awal. Ketika Rangga tiba di bandara, ia melihat Larasati Wijaya dan Bramantio sudah menunggunya di dalam area bandara. Suci Sentosa tidak ikut dalam perjalanan kali ini, ia ditinggalkan untuk mengurus masalah keanggotaan di klub. Peningkatan besar dalam jumlah anggota klub telah menambah tekanan operasional secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, Larasati Wijaya harus memilih kandidat yang benar-benar dapat dipercaya olehnya dan Rangga untuk mengelola urusan klub. Di antara semua pilihan, Bramantio dan Suci Sentosa adalah dua nama yang paling tepat. Bramantio adalah murid tunggal Rangga, sementara Suci Sentosa memiliki kedudukan istimewa tersendiri. Namun, setelah pertimbangan matang, Larasati Wijaya dan Rangga sepakat bahwa Suci Sentosa akan tetap tinggal untuk mengelola klub, sedangkan Bramantio yang akan ikut ke Hangzhou. Bukan karena Bramantio lebih penting daripada Suci Sentosa, melainkan karena selain kemampuan medisnya, Bramantio kurang kompeten dalam hal manajemen bisnis dibandingkan dengan Suci Sentosa. Oleh karena itu, mempertahankan Suci Sentosa di klub adalah keputusan yang paling bijaksana. Adapun Larasati Wijaya sendiri, sebenarnya lebih baik baginya untuk tetap tinggal di ibu kota. Namun, Larasati seseorang dari tim mereka harus pergi ke Hangzhou sendiri untuk bertemu dengan beberapa anggota baru yang ingin memperkenalkan teman-temannya sebagai calon anggota. Jika kesepakatan berhasil, mereka akan menandatangani kontrak keanggotaan di Hangzhou. Selain itu, Larasati Wijaya juga berniat mencari peluang untuk merekrut lebih banyak anggota. Bagi Larasati Wijaya, wanita mungil yang ambisius dan serakah, semakin banyak anggota yang bergabung dengan Aula Guansen, semakin baik bagi masa depan organisasi tersebut. Rangga, sudah hampir waktunya. Bagaimana kalau kita naik pesawat sekarang? Larasati Wijaya duduk santai di ruang VIP bandara, menunggu kedatangan Rangga. Begitu ia melihat Rangga tiba, ia langsung menyapa dengan nada ceria. Baiklah, ayo pergi, jawab Rangga singkat sambil mengangguk. Setelah itu, kelompok mereka berjalan menuju pintu masuk lorong pesawat. Larasati Wijaya telah memesan kabin kelas 1 yang mewah. Ia membeli 2 tiket kelas 1 untuk dirinya sendiri bersama Rangga, dan satu lagi untuk Bramantio yang menempati kamar terpisah. Suasana di dalam pesawat begitu nyaman, namun Larasati Wijaya merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Rangga hari itu. Rangga, apakah terjadi sesuatu? Aku merasa kamu sedikit berbeda hari ini dibandingkan kemarin, tanya Larasati Wijaya dengan rasa penasaran ketika pesawat mulai meluncur tinggi ke langit biru. Perasaan ini bukan sekadar firasat biasa, ia bisa merasakan perubahan yang cukup kuat. Larasati Wijaya dapat merasakan bahwa temperamen Rangga tampak berbeda, terutama sorot mata Rangga yang kini dipenuhi percaya diri dan kebijaksanaan. Ada aura baru yang sulit dijelaskan, namun sangat kentara. Benarkah? Kenapa aku tidak merasakannya? Rangga hanya tersenyum tipis, tak berniat memberikan penjelasan lebih lanjut. Orang-orang seringkali sulit menekan emosi mereka saat berada dalam suasana bahagia atau penuh pencapaian. Demikian pula dengan Rangga. Meskipun ia berusaha menutupi kegembiraannya, dua penemuan inovatif yang ia alami belakangan ini membuatnya tak sepenuhnya bisa menyembunyikan rasa puas di hatinya. Oleh karena itu, wajar jika Larasati Wijaya merasakan perbedaan itu. Melihat sikap Rangga yang diam seribu bahasa, Larasati Wijaya hanya memelototinya tanpa berkata apa-apa. Namun, karena Rangga tidak berniat membuka suara, ia pun tidak akan memaksa untuk bertanya lebih jauh. Hening pun melingkupi kabin kelas 1 itu, namun atmosfernya tetap dipenuhi oleh rasa penasaran yang belum terjawab. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, sayap besi yang membawa Rangga akhirnya mendarat di tanah Hangzhou. Bandaranya luas, dengan angin pagi yang menyapa lembut wajah para pendatang. Larasati Wijaya, wanita yang cekatan, telah merencanakan segala sesuatunya dengan rapi. Baru saja mereka melangkah keluar dari aula bandara, sebuah mobil khusus sudah menunggu, siap menjemput mereka. Rangga, sang tokoh utama dalam misi ini, langsung diantarkan menuju cabang King Hong International Hotel di Hangzhou. Jaringan hotel tersebut terkenal hingga ke penjuru negeri, dan tentu saja Hangzhou tak luput dari jejak kemewahannya. Di tengah perjalanan, Zhao Tianyu, seorang pemuda yang penuh semangat, menghubungi Rangga untuk membuat janji pertemuan. Namun waktu begitu sempit. Sudah lewat jam 9 pagi,
Dan Rangga harus mempersiapkan diri untuk klinik gratis yang akan dimulai tak lama lagi. Zhao Tianyu pun tak tinggal diam. Ia juga telah mengatur jadwal wawancara lainnya untuk Rangga. Setelah semua urusan selesai, barulah Rangga bisa melepas lelah sejenak. Sementara itu, Larasati Wijaya sibuk dengan urusannya sendiri, memastikan bahwa semua hal berjalan lancar tanpa kendala. Begitu tiba di King Hong International Hotel, Rangga melihat Zhao Tianyu sudah menunggunya di lobi. Pemuda itu tampak tegang namun antusias. Begitu melihat Rangga, Zhao Tianyu segera melangkah mendekat. "Rangga," katanya dengan nada gugup, "setelah program ini selesai, jika Anda punya waktu, kami berencana membuat film dokumenter promosi untuk Anda. Film ini akan diputar selama program kami berlangsung. Bagaimana menurut Anda?" Klinik gratis ini memang menjadi sorotan banyak orang. Namun karena alasan teknis dan jadwal Rangga yang padat, setiap episode harus dipisahkan beberapa hari, dengan siaran langsung dibatasi hanya 2 kali sehari. Maka, ide untuk menayangkan film dokumenter inspiratif tentang Rangga di televisi adalah langkah yang cerdas. "Yah, kamu bisa atur masalah ini. Beritahu aku sebelumnya," jawab Rangga dengan tenang. Ia tidak pernah menolak usulan yang bermanfaat bagi Guanzhen Hall, organisasi yang ia layani dengan sepenuh hati. "Baik," kata Zhao Tianyu cepat. "Aku akan meminta seseorang untuk bersiap-siap. Setelah episode ini selesai, kita akan mulai." Selanjutnya, Zhao Tianyu berbicara panjang lebar tentang detail klinik gratis ini, lokasi, jumlah pasien, dan segala sesuatu yang berkaitan. Lebih dari setengah jam mereka berdiskusi, sebelum akhirnya keduanya menuju lokasi wawancara. Kali ini, jumlah wartawan yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tidak heran, karena klinik gratis di Hangzhou ini akan jauh lebih besar skala dan pengaruhnya dibandingkan di Shanghai. Namun bagi Rangga, tantangan ini bukanlah beban. Sebaliknya, ia menyambutnya dengan senyum. Jika animo masyarakat menurun, barulah ia khawatir, sebab itu berarti program ini mulai kehilangan daya tariknya. Acara klinik gratis digelar di stadion besar, tempat yang cukup untuk menampung lautan manusia yang datang dari segala penjuru. Usai konferensi pers, Rangga dan Zhao Tianyu melangkah menuju stadion. Begitu tiba, suasana sudah membara api unggun di malam musim dingin. Stadion yang mampu menampung 80.000 orang itu penuh sesak. Bahkan di luar stadion, ribuan orang berdiri dengan sabar, tak dapat masuk karena kapasitas yang terbatas. Di tangan mereka, spanduk-spanduk bertuliskan pujian bagi pengobatan tradisional dan sosok Rangga sendiri berkibar-kibar diterpa angin. Ketika Rangga naik ke atas panggung, gemuruh sorak-sorai meledak bak gelombang tsunami. Seluruh stadion berguncang dalam riak kegembiraan yang tak terbendung. Sorot mata penuh harapan, tepuk tangan yang menggelegar, serta semangat yang menyala-nyala menciptakan atmosfer yang sulit dilupakan. Itulah momen ketika Rangga benar-benar merasakan betapa besar dampak yang ia bawa bagi dunia. Berdasarkan pengalaman 2 kali sebelumnya, program ini berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Jumlah orang yang hadir, baik sebagai penonton maupun pasien, jauh melampaui acara serupa di Shanghai. Untungnya, kemampuan Rangga dalam mengendalikan energi listrik spiritual telah mencapai tingkat puncak yang stabil. Dengan kekuatan pemurnian spiritualnya yang kini semakin mantap, proses penyembuhan menjadi jauh lebih cepat. Dulu, untuk menyembuhkan satu pasien dibutuhkan waktu yang cukup lama. Namun kini, dengan kemampuan yang telah ia kuasai sepenuhnya, Rangga mampu menangani 3 hingga 4 pasien dalam rentang waktu yang sama. Kecepatan pengobatannya meningkat pesat, sehingga meskipun jumlah pasien bertambah drastis, total waktu yang diperlukan justru lebih singkat dibandingkan saat di Shanghai. Meski begitu, ketika semua pasien akhirnya tertangani dan program usai, jarum jam sudah menunjuk angka 3 pagi. 4 kata itu bangga dengan angin musim semi merangkum situasi Rangga saat ini dengan sangat tepat. Klinik gratis yang digelar di berbagai kota terus berjalan mulus dan semakin populer dari hari ke hari. Baik dari segi perhatian media maupun jumlah partisipan, setiap acara selalu memecahkan rekor sebelumnya. Terutama di Hangzhou, gelombang antusiasme tak terbendung. Di Guanzhen Hall, klub elit yang telah lama menjadi pusat jaringan Rangga, pertumbuhan anggota melesat bak meteor. Setiap harinya, sekitar 700 hingga 800 individu bergabung, hingga akhirnya kurang dari 4 hari setelah acara di Hangzhou, jumlah anggota klub melewati angka 10.000 untuk pertama kalinya. Di antara mereka, lebih dari 90% adalah tokoh-tokoh kaya raya atau bahkan super kaya dari berbagai penjuru negeri. Sementara itu, beberapa ratus lainnya adalah anggota kehormatan dengan status sosial yang luar biasa. Di mata masyarakat umum, orang-orang ini adalah sosok-sosok yang sulit dijangkau, para elit yang mendominasi berbagai bidang. Namun, kini mereka berkumpul di bawah naungan Guanzhen Hall, menjalin hubungan erat dengan Rangga. Banyak di antara mereka yang merasa bangga dapat membangun ikatan pribadi dengan sang pemuda legendaris. Hampir tidak ada anggota biasa di klub ini. Mereka semua adalah individu-individu visioner yang melihat potensi besar dalam diri Rangga, potensi yang tampaknya tak terbatas. Kekuatan tak kasat mata yang dimiliki Rangga kini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan.
Jika dijabarkan secara sederhana, perkataannya saja mungkin sudah cukup untuk membuat perusahaan manapun runtuh dalam sekejap. Jika ia mau, Rangga dapat bergerak bebas seperti ikan di air di 365 industri yang berbeda. Bahkan tanpa menginvestasikan modal sepeser pun, ia bisa membentuk grup bisnis besar dengan total aset mencapai 10 miliar atau lebih. Namun, deskripsi ini hanya permukaan belaka. Kekuatan sebenarnya yang dapat digunakan Rangga jauh melampaui apa yang bisa dijabarkan dengan kata-kata. Di sisi lain, Zhongyan Chemical, perusahaan kimia yang didukung oleh Rangga, berkembang dengan kecepatan luar biasa. Meskipun belum sepenuhnya beroperasi, nama Zhongyan Chemical sudah menjadi sorotan di industri tersebut. Banyak pihak yakin bahwa Zhongyan Chemical akan segera menjadi salah satu pemain utama di dunia kimia. Jika berhasil berkembang sepenuhnya, Zhongyan Chemical memiliki potensi untuk menjadi perusahaan kimia top di negara itu. Dalam situasi seperti ini, jika Rangga bersedia, ia bisa dengan mudah terjun ke beberapa industri lainnya. Dengan investasi waktu dan energi yang tepat, ia dapat meningkatkan kekayaan bersihnya puluhan kali lipat dalam waktu singkat. Namun, bagi Rangga, kekayaan bukanlah prioritas utamanya. Yang paling ia dambakan saat ini bukan harta atau kekuasaan, melainkan kehancuran keluarga Adikusuma. Selama keluarga Adikusuma masih tegak berdiri, Rangga tidak akan menyia-nyiakan waktu dan energinya untuk hal-hal lain. Hanya ketika musuh besarnya itu runtuh, ia dapat fokus pada pemulihan dirinya dan mengejar impian sejatinya. Impian Rangga jelas bukan sekadar mendirikan perusahaan baru atau mengumpulkan kekayaan. Di benaknya, uang dan kekuasaan hanya menempati peringkat ketiga. Yang pertama adalah balas dendam, dan yang kedua adalah kekuatan diri sendiri, penguasaan ilmu serta kemampuan yang terus ia kembangkan. Setelah acara di Hangzhou, selain rutinitasnya di klub, Rangga menghabiskan hampir seluruh waktunya mempelajari inti sukma ilmu yang ia yakini akan membawanya selangkah lebih dekat menuju tujuan akhirnya. Malam itu, langit gelap tanpa rembulan, hanya bintang-bintang redup yang setia menemani malam. Jarum jam telah menunjuk angka 1 pagi, namun Rangga baru saja tiba di Zilan Villa setelah seharian sibuk di klub. Hari ini, ia berhasil menyelesaikan hampir 200 janji temu pengobatan dengan kecepatan yang luar biasa. Awalnya, Rangga hanya menerima 50 pasien sehari, namun kini jumlah itu melonjak 4 kali lipat berkat kemampuan pemurnian spiritualnya yang semakin kuat. Meski begitu, peningkatan jumlah pasien membuat waktu Rangga tersita lebih banyak lagi di klub. Namun, bagi Rangga, hal ini bukanlah beban. Setiap detik yang ia habiskan untuk memperkuat dirinya adalah investasi menuju tujuan akhirnya menghancurkan keluarga Adikusuma. Setelah tiba di villa, tanpa menunggu lama, Rangga langsung memulai latihan penguatan sel. Ia tahu bahwa untuk mencapai kekuatan tingkat tinggi sesegera mungkin, ia harus memerah setiap tetes potensi dari tubuh dan inti sukmanya. Saat ini, Rangga hampir tidak pernah memberi jeda lebih dari 20 jam antara setiap sesi pelatihan. Tidak hanya itu, inti sukmanya juga memberikan jaminan yang cukup meyakinkan. Setiap 5 hari, tubuhnya mampu menahan tambahan 1 sesi penguatan sel tanpa menyebabkan kerusakan permanen pada sel-selnya yang kuat. Bagi Rangga, ini adalah kabar baik yang tak ternilai. Bahkan, hal ini membangkitkan kembali hasratnya yang dulu sempat meredup terhadap latihan penguatan sel. Ia menyadari bahwa ada rahasia besar yang masih tersembunyi dalam inti psionik potensi yang jauh melampaui apa yang ia ketahui saat ini. Setiap sesi pelatihan membuka pintu baru menuju kekuatan yang lebih besar, dan Rangga yakin bahwa rahasia-rahasia itu akan terungkap seiring waktu. Jarum perak terhubung ke Catudaya, menandai dimulainya latihan penguatan sel kelima sejak klinik gratis di Hangzhou. Ini juga merupakan hari keempat sejak ia kembali dari Hangzhou. Sebelumnya, level inti sukmanya telah mencapai 65% pada tingkat menengah. Dalam beberapa sesi sebelumnya, ia berhasil meningkatkan level inti sukmanya sekitar 5% setiap kali. Meskipun kemarin tingkat peningkatannya sedikit melambat menjadi 4%, hal ini tetap membuat Rangga gembira. Konsistensi seperti ini adalah bukti nyata bahwa tubuhnya terus berkembang menuju puncak kekuatan. Saat ini, tujuan utama Rangga adalah mencapai level menengah 70%. Jika tingkat peningkatan ini terus berlanjut, ia hanya membutuhkan waktu maksimal 8 hari untuk mencapai target tersebut. Bagi Rangga, ini adalah perkembangan yang sangat signifikan. Setiap persentase peningkatan membawa ia selangkah lebih dekat kepada kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan keluarga Adikusuma. Keluarga Adikusuma masih berdiri kokoh, namun Rangga tahu bahwa waktu mereka sudah semakin dekat. Ia bisa merasakan aliran energi spiritual yang mengalir deras dalam tubuhnya, memperkuat setiap serat otot, tulang, dan selnya. Kebugaran fisiknya pun meningkat pesat, bahkan dalam hitungan hari ia sudah merasakan peningkatan sebesar 50%. Rangga percaya bahwa versi penguatan sel yang ditingkatkan ini baru permulaan. Begitu ia sepenuhnya beradaptasi dengan intensitas saat ini, ia dapat meningkatkan level latihannya lebih jauh lagi. Ketika itu terjadi, kecepatan peningkatan kekuatan spiritualnya akan mencapai tingkat yang sulit dibayangkan. Tingkat kekuatan yang dulunya membutuhkan waktu 3 bulan untuk dicapai,
kini bisa ia raih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Bahkan tingkat yang lebih tinggi, yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, akan dipersingkat secara drastis. Bagi Rangga, ini adalah berkah sekaligus tantangan. Peningkatan kekuatannya berarti waktu balas dendamnya semakin dekat. Keluarga Adikusuma sedang menunggu di ujung jalan, dan Rangga pun sama ia hanya butuh waktu untuk mencapai puncak kekuatannya. Ketika level inti sukmanya mencapai tingkat tinggi, ia yakin bahwa ia akan memiliki kekuatan mutlak untuk menghapus nama keluarga Adikusuma dari muka bumi. Di tengah kesunyian malam, Rangga terus melanjutkan latihannya. Tubuhnya gemetar karena arus energi yang mengalir deras, namun wajahnya tetap tenang. Matanya yang tajam memancarkan tekad baja. Ia tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan untuk berlatih adalah langkah maju menuju kehancuran musuh besarnya. 8 hari berlalu, tepat seperti yang disepakati oleh Suryawan Laksana. Dari gerak-gerik keluarga Adikusuma, tampak jelas bahwa mereka pun tengah bersiap untuk melancarkan tindakan terhadap Rangga dalam waktu setengah bulan ini. Semua permukaan tampak tenang, namun di balik tirai diam-diam bergemuruh badai. Jika keluarga itu menyerang lebih awal dan berhasil memanfaatkan momentum, mungkin saja Rangga akan menghadapi masalah besar. Namun, apabila mereka terlambat dan memberi Rangga kesempatan untuk meningkatkan level inti sukmanya ke tingkat tinggi, maka nasib buruklah yang menanti keluarga itu hancur tanpa ampun. Tentu saja, di bawah perjanjian diam-diam dengan Master Sisin, tak mungkin bagi Rangga atau keluarga Adikusuma untuk bertindak secara terang-terangan. Pertarungan sejatinya akan berlangsung dalam bayang-bayang, dan di permukaan, semua akan tampak sebagai duel antara Suryawan Laksana melawan konsorsium Inoue. Pikiran-pikiran ini berkelebat cepat dalam benak Rangga. Namun ia tak terlampau larut dalam spekulasi. Baginya, yang utama saat ini adalah peningkatan inti sukma dan penguatan sel-sel tubuhnya. 1 jam berlalu begitu cepat, diiringi rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Setiap 10 menit, level inti sukmanya melonjak 1%. Ketika sesi latihan berakhir, level inti sukma Rangga telah mencapai 70%, tepat seperti yang diharapkan. Tinggal 30% lagi, dan ia akan menembus batas level menengah menuju level tinggi. Usai menyimpan jarum perak kembali ke kotaknya, Rangga tidak segera menyeka keringat yang membasahi tubuhnya. Sebagai gantinya, ia mengepalkan tinju erat-erat dan melepaskan sebuah pukulan ke udara kosong. Kecepatannya luar biasa, hingga sulit dipercaya mata manusia bisa menangkapnya. Udara berdesis keras, seolah digerus oleh tekanan tak kasat mata. Aliran angin di depannya tercerai-berai, seakan terbentur dinding tak terlihat. Pukulan ini mengandung kekuatan luar biasa, sebanding dengan benturan truk besar. Meski hanya momentum semata, sudah cukup bagi Rangga untuk merasa puas. Dengan kekuatan serangan seperti ini, ia yakin seekor gajah pun bakal roboh seketika. Ini adalah kekuatan Rangga sekarang menakutkan, mengerikan, dan jauh melampaui batas manusia normal. Bahkan inti sukmanya sendiri menilai bahwa kebugaran fisik Rangga masih berada di level rendah. Padahal, jika dibandingkan dengan tubuhnya di masa lalu, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Namun, Rangga sadar bahwa tubuhnya saat ini baru mencapai rata-rata. Ia belum dapat membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya kelak ketika kebugaran fisiknya mencapai level tinggi, apalagi sempurna atau luar biasa. Di level tinggi, ia akan mampu mengendalikan listrik dalam suatu area, baik menyerap maupun memanfaatkannya. Jangkauan kendali listriknya akan jauh lebih luas dibandingkan level menengah. Bukan hanya itu, tubuhnya juga akan diperkuat lebih lanjut oleh inti sukma, sehingga kemampuan medan magnet yang dimilikinya akan memiliki intensitas jauh lebih dahsyat. Adapun apa yang menanti di level sempurna atau bahkan di atasnya, Rangga enggan memikirkannya untuk saat ini. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai prediksi inti sukma, pada saat ia mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi, barangkali ia akan mampu mengendalikan petir dan kilat di langit. Atau mungkin, ia bisa menciptakan medan magnet super yang sebanding dengan daya ledak bola meriam. Jika hari itu tiba, Rangga mungkin benar-benar bisa berdiri di puncak dunia. Meskipun Rangga menghabiskan 2 jam beristirahat setelah sesi penguatan sel, ketika jarum jam menunjuk pukul 6 pagi, ia sudah bangkit dari pembaringannya. Dengan kekuatan mental dan fisiknya yang sekarang, tidur nyenyak selama 2 jam sudah cukup baginya. Waktu istirahatnya kini sangat efisien, karena tubuhnya tak lagi membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Bagi kebanyakan orang, memasuki alam tidur yang nyenyak adalah suatu hal yang sulit dicapai. Namun, bagi Rangga, ini bukanlah persoalan berarti. Ia mampu mengendalikan saraf-saraf tubuhnya melalui kekuatan spiritual dan mencapai efek tidur yang mendalam dalam waktu singkat. Lebih dari itu, ia bahkan bisa memaksimalkan pemulihan seluruh tubuhnya dengan cara ini. Setelah bangkit dari pembaringan, Rangga langsung bergegas mandi, lalu meluncur menuju klub dengan kendaraannya. Untuk sarapan, ia hanya membeli beberapa roti kukus di tengah perjalanan. Ketika tiba di klub, jarum jam menunjukkan pukul 5:30 pagi masih terlalu dini untuk aktivitas rutin klub. Seluruh gedung masih sunyi senyap, belum ada tanda-tanda keramaian. Seperti biasa, Rangga melangkah masuk ke kantornya di lantai 5. Di atas mejanya,
Sudah tersedia file informasi anggota yang ditinggalkan Larasati Wijaya semalam. Setiap hari, tugas pertamanya adalah memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan teliti. Semua ini disiapkan oleh Larasati Wijaya, wanita yang memberikan seluruh dedikasinya pada klub ini. Bahkan hingga larut malam, ketika Rangga telah meninggalkan tempat itu, Larasati Wijaya tetap tinggal untuk menyelesaikan persiapan segala sesuatunya. Hanya dia yang memiliki kunci kantor Rangga, dan ia tak pernah absen memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Rangga menyadari betapa seriusnya Larasati Wijaya dalam menjalankan tugasnya. Ia pun tidak berkomentar banyak karena ia tahu apa yang menjadi tujuan mereka berdua. Mereka berbagi musuh yang sama keluarga Adi Kusuma. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk membayar keseriusan Larasati Wijaya adalah dengan memastikan bahwa musuh bersama itu akan hancur tanpa ampun. Hanya butuh waktu sekitar setengah jam bagi Rangga untuk merapikan semua informasi anggota yang tersusun rapi di atas meja. Tepat saat ia menyelesaikan pekerjaannya, terdengar ketukan pelan di pintu kantor. "Masuk," ujar Rangga, sambil melirik jam dinding. Tidak banyak orang yang memiliki akses ke lantai 5, apalagi ke kantor pribadinya. Dan tak salah lagi, orang yang berdiri di balik pintu itu adalah Larasati Wijaya. Namun, kali ini ia tampak berbeda dari biasanya. Rambutnya sedikit berantakan, matanya yang sipit bak Phoenix masih dipenuhi kantuk, namun tatapannya tetap mengandung pesona mematikan. Tubuhnya dibalut gaun tidur tipis berwarna merah cerah, yang terbuat dari kain kasa lembut. Garis leher berbentuk V-nya dalam, menampakkan sedikit kulit putih mulus yang memikat. Pinggangnya yang ramping diikat longgar dengan pita, menciptakan lengkungan sempurna yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Jelas sekali bahwa Larasati Wijaya mungkin tertidur di klub semalam. Rangga sendiri tidak menyangka bahwa wanita itu akan muncul di hadapannya dalam penampilan seperti ini. Akhir-akhir ini, Larasati Wijaya lebih fokus pada pengelolaan anggota klub, sehingga sisi sensual dan menggoda darinya jarang terlihat. Namun, kali ini, kemunculannya benar-benar mengejutkan Rangga. Ia bahkan merasakan dampak visual yang cukup besar, meski berusaha keras untuk tidak memandang terlalu lama atau terlalu dalam. "Kau datang lebih pagi hari ini. Ada urusan apa?" tanya Rangga, mencoba bersikap tenang. Biasanya, Larasati Wijaya baru akan muncul setelah pukul 8 pagi, karena ia sering bekerja hingga larut malam. Kedatangannya yang lebih awal dari biasanya tentu membuat Rangga bertanya-tanya. "Jika aku tidak ada pekerjaan, bukankah aku tetap boleh datang menemuimu?" Larasati Wijaya tampak belum sepenuhnya sadar dari tidurnya. Ia tak langsung menjelaskan maksud kedatangannya, melainkan menatap Rangga dengan tatapan menggoda sebelum duduk di kursi di hadapannya. Mungkin merasa matanya yang sipit bak Phoenix belum cukup memikat. Ketika duduk, ia sengaja membungkukkan tubuhnya sedikit. Kain kasa tipis gaun tidurnya pun terbuka lebih lebar, memperlihatkan kemegahan putih yang hampir seluruhnya tersaji di depan mata Rangga. Meski berusaha keras untuk tidak melihat, sulit bagi Rangga untuk sepenuhnya mengabaikan pemandangan itu. Namun, seperti biasa, ia hanya memilih diam dan tidak banyak berkomentar. Menghadapi tingkah pola Larasati Wijaya, sikap dingin Rangga adalah cara terbaik untuk meredam situasi. Menyadari keheningan Rangga, Larasati Wijaya akhirnya menghentikan segala upayanya untuk bermanuver. Baginya, diamnya Rangga adalah bentuk penolakan yang halus namun efektif. Jika Rangga menggunakan metode lain, mungkin saja ia sudah menjadi bawahan wanita itu tanpa sadar. Namun, tujuan utama kedatangannya kali ini bukanlah untuk menggoda Rangga. Baginya, tindakan tersebut hanyalah kesenangan kecil, bukan urusan serius. Dengan nada lebih formal, ia pun membuka pembicaraan. "Rangga, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Beberapa hari ini, aku menerima beberapa penawaran khusus. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik," ucapnya sambil tersenyum manis, matanya yang indah penuh dengan pesona. "Oh, berapa harganya?" tanya Rangga tanpa basa-basi. Ia tahu bahwa Larasati Wijaya menunggunya untuk bertanya, jadi ia memutuskan untuk langsung bersikap kooperatif. Melihat respons Rangga, Larasati Wijaya merasa sedikit puas. "Beberapa merek ingin kamu mendukung produk mereka. Bagaimana? Apakah kamu tertarik mencobanya?" Lanjutnya, senyumnya semakin melebar. "Dukungan?" Wajah Rangga sedikit terkejut. Ia tak menyangka bahwa harga yang ditawarkan Larasati Wijaya akan setinggi itu. Sebagai pria yang lebih sering berada di balik layar, ia tak pernah membayangkan dirinya menjadi juru bicara iklan atau semacamnya hal yang biasanya dilakukan para selebriti demi meningkatkan popularitas suatu merek. Namun, popularitas Rangga saat ini memang luar biasa. Rating acaranya hampir selalu mendominasi peringkat pertama di seluruh stasiun televisi, bahkan jauh meninggalkan kompetitor di posisi kedua. Rekor demi rekor telah dicetak, dan jumlah orang yang hadir dalam klinik gratisnya terus bertambah. Saat kunjungannya ke Hangzhou, Zhao Tianyu sempat menghitung bahwa total orang yang hadir dan berkerumun di luar lokasi mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Dengan popularitas seperti itu, jika melihat seluruh negeri, mungkin hanya Almira Cahyaningtyas yang bisa menyaingi Rangga. Namun,
Meski begitu, Rangga sama sekali tak pernah berniat untuk terlibat dalam dunia iklan atau dukungan merek. Jawabannya pun singkat dan lugas, tidak tertarik. Larasati Wijaya tampak tak terkejut dengan jawaban itu. Sepertinya ia sudah memprediksi reaksi Rangga. Sebenarnya, harga yang ditawarkan oleh merek-merek itu tidaklah murah, katanya pelan, menyebut angka antara 3 hingga 10 juta. Bagi selebriti lain, nominal itu mungkin sangat besar. Namun bagi Rangga, angka tersebut hanyalah setetes air di lautan. Kekayaan bersih Rangga kini mendekati angka 20 miliar. Bahkan kutipan 10 juta sekalipun praktis tak berarti apa-apa baginya. Belum lagi, syuting iklan pasti akan memakan waktu berhari-hari, belum termasuk kegiatan promosi tambahan. Mengingat masa emas Rangga saat ini, waktu yang dihabiskan untuk syuting iklan mungkin sudah cukup baginya untuk menghasilkan ratusan juta. Selain itu, sebagai sosok yang berdiri di puncak Guansen Hall Club, mendukung terlalu banyak merek justru dapat merugikan citranya sendiri. Ditambah dengan posisinya yang unik, semua ini lebih merupakan beban daripada keuntungan. Pada suatu hari yang cerah, di tengah hiruk-pikuk kota Jinceng, Rangga duduk bersila di ruang kerjanya yang sederhana. Di hadapannya, Larasati Wijaya, seorang wanita berwajah anggun dengan tatapan tajam bak mata elang, menatapnya dengan senyum penuh arti. Jika engkau setuju, aku khawatir kejutan besar akan menyergapmu, ujar Larasati Wijaya pelan, seolah membaca pikiran Rangga yang sedari tadi terlihat berpikir keras. Kedatanganku ini bukan semata-mata untuk urusan ringan. Ada maksud lebih dalam yang ingin kusampaikan. Setelah jeda singkat, ia melanjutkan dengan nada mantap. Namun, harga yang diberikan oleh para merek itu semua adalah harga bintang papan atas. Itu menunjukkan bahwa popularitasmu kini telah diakui luas oleh masyarakat. Rangga, apakah kita bisa memanfaatkan popularitasmu saat ini untuk melakukan sesuatu yang dapat membantu banyak orang? Rangga, yang sejak awal sudah curiga, langsung menyela dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Larasati Wijaya, apa rencanamu? Kau takkan datang hanya untuk hal sepele seperti ini, kan? Belum ada rencana matang, hanya beberapa ide yang belum sempurna, jawab Larasati Wijaya, matanya berbinar penuh semangat. Aku berencana menggunakan pengaruhmu untuk mengubah citra Guansen Hall, klub kita. Bagaimana menurutmu? Metode pengemasan macam apa yang kau maksud? Tanya Rangga, alisnya terangkat sedikit. Ia tahu pasti bahwa di balik wajah Larasati Wijaya yang tampak santai itu tersimpan sebuah strategi besar. Larasati Wijaya menarik napas panjang sebelum menjelaskan, ada 2 poin utama. Pertama, membangun citra Guansen Hall sebagai lembaga yang modern dan dapat dipercaya. Kedua, mempromosikan budaya pengobatan tradisional, yang merupakan inti dari Guansen Hall. Beberapa ide sudah kudapatkan. Jika berhasil, reputasi kita akan mencapai tingkat baru yang lebih tinggi. Hati Rangga tergerak mendengar penjelasan tersebut. Ia samar-samar mulai memahami niat Larasati Wijaya. Membangun citra klub memang relatif lebih mudah dibandingkan memenangkan hati orang-orang. Namun, jika kedua hal itu digabungkan, aku berencana berbicara dengan Zhao Tianyu, ucap Larasati Wijaya cepat-cepat, memotong lamunan Rangga. Aku ingin menggunakan popularitasmu untuk membuat iklan sastra dan artistik tentang budaya pengobatan, dengan dirimu sebagai tokoh utama. Dengan begitu, kita perlahan-lahan dapat mengintegrasikan citra Guansen Hall ke dalam benak masyarakat. Meskipun detailnya masih kabur, Rangga sudah bisa merasakan potensi besar dari ide tersebut. Promosi budaya pengobatan melalui iklan sastra tidak hanya akan meningkatkan pamor Guansen Hall, tetapi juga memberikan dampak positif bagi namanya sendiri. Ide ini sangat baik, kata Rangga akhirnya, memberikan dukungan mutlak kepada Larasati Wijaya. Mari kita susun rencana kemudian diskusikan dengan Tianyu. Aku yakin ini bisa berhasil. Melihat keseriusan di wajah Rangga, Larasati Wijaya tersenyum lebar. Wajahnya berseri-seri bagai bunga mekar di musim semi. Baiklah, beri aku waktu 3 hari. Setelah semuanya siap, kita akan melanjutkan pembicaraan. Rangga mengangguk singkat. Tidak masalah. Kita lanjutkan nanti. Setelah Larasati Wijaya pergi, Rangga kembali tenggelam dalam rutinitas klub. Esok hari adalah akhir pekan, dan kegiatan klinik gratis akan dilaksanakan lusa di Tianjin. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk beristirahat sejenak sebelum bertemu kembali dengan Larasati Wijaya dan tim lainnya. Di sela-sela kesibukannya, Rangga juga memikirkan Suci Widyastuti, wanita yang selalu ada di hatinya. Meski mereka sering berbicara melalui telepon, waktu mereka bersama selalu terbatas. Untuk itulah, di sela-sela kunjungannya ke Zhongyan Chemical, ia berniat menghabiskan waktu berharga bersama Suci. Penerbangan ke Jinceng sudah dipesan untuk sore hari. Namun, sebelum itu, Rangga harus menyelesaikan segala urusan penting di klub. Pukul 4 sore, ia keluar dari gedung klub dengan mobilnya, meninggalkan jejak asap tipis di belakangnya. Takdir besar menunggu di depan, dan ia siap menghadapinya dengan pedang kebijaksanaan di tangan. Saat pesawat yang membawa Rangga mendarat di Jinceng, langit sudah mulai diselimuti kegelapan. Udara malam terasa sejuk,
Namun ada hangat yang menanti kedatangannya di villa keluarga Wibisana. Suci Widyastuti, karena sibuk menyiapkan makan malam, tak sempat datang sendiri ke bandara. Namun, ia mengirim sopir pribadinya untuk menjemput Rangga. Setelah tiba, Rangga langsung melangkah masuk ke dalam mobil dan menuju villa. Di sana, Tuan Wibisana, sang kakek tua yang bijaksana, sedang duduk santai di aula, matanya terpaku pada layar televisi. Saat melihat sosok Rangga melangkah masuk, wajahnya langsung berseri-seri. "Cepatlah duduk, Nak," ujarnya ramah, mempersilakan cucunya untuk bergabung. Di tengah kesibukan mereka akhir-akhir ini, momen seperti ini kakek dan cucu duduk berbincang dengan tenang sudah jarang terjadi. Namun, Tuan Wibisana selalu mendukung sepenuhnya aktivitas Rangga, bahkan seringkali menyemangatinya. "Seorang lelaki harus memiliki ambisi dan bekerja keras saat masih muda," katanya suatu hari. "Fokuslah pada karirmu, urusan lain bisa ditunda." Apalagi, Rangga masih menyimpan dendam lama yang belum terbalas. Tuan Wibisana tahu benar bahwa cucunya bukan orang yang mudah melupakan kehinaan. Untuk urusan cinta pun, ia tak pernah merasa khawatir. Ia percaya pada Rangga, dan lebih dari itu, ia percaya pada instingnya sendiri tentang hubungan cucunya dengan Suci Widyastuti. Ketika Suci Widyastuti muncul dari dapur, wajah dinginnya yang biasa tersapu oleh senyuman lembut. Gerak-geriknya anggun seperti air yang mengalir, memancarkan aura kasih sayang bak istri penyabar dari zaman kuno. "Makan malam sudah siap, ayo kita makan dulu," katanya dengan nada halus, seolah tahu persis bahwa Rangga pasti lapar setelah perjalanan panjang. Waktu makan malam adalah saat-saat yang paling nyaman bagi mereka bertiga. Sudah beberapa hari Rangga tidak menikmati masakan Suci Widyastuti, dan aroma harum hidangan yang tersaji di meja membuat nafsu makannya langsung meningkat. Tuan Wibisana, yang selalu menyukai suasana hangat, membuka sebotol minuman keras. Dengan gelas di tangan, ia mengajak Rangga untuk menikmati beberapa teguk anggur bersama. "Aku jadi lebih tenang minum begini sejak ada kamu, Nak," katanya, tertawarnya. "Dengan kemampuanmu sebagai tabib hebat, aku tak perlu lagi khawatir soal efek buruk alkohol." Namun, ketika makan malam hampir usai, Suci Widyastuti tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya beralih kepada Rangga, dan dengan nada hati-hati ia berkata, "Rangga, ada satu hal yang mungkin belum kamu ketahui. Kamar dagang industri kimia di kotaku akan segera didirikan, dan besok adalah hari peluncurannya." "Oh, begitu cepat?" Rangga terkejut, alisnya terangkat sedikit. Selama ini, dia menduga bahwa Pak Sentosa, bersama Su Cheng, telah melakukan segala cara untuk menunda pembentukan kamar dagang tersebut. Bahkan, tekanan yang dilakukan Su Cheng begitu kuat sehingga Tuan Mahayuni dan sekutunya hampir menyerah. Tuan Wibisana, yang duduk di samping, hanya tersenyum tipis. Cheng Ye memberitahuku beberapa hari lalu. Ada kekuatan besar dari ibu kota yang turun tangan langsung. Mereka tak bisa lagi menekan. Lagi pula, Cheng Ye yakin bahwa posisimu saat ini sudah cukup kuat untuk tidak terpengaruh oleh kamar dagang ini. Itulah kenapa dia tak memberitahumu. "Baiklah," kata Rangga, bibirnya melengkung dalam senyum tipis. "Biarkan saja mereka berdiri. Akan kubuktikan bahwa mereka takkan mampu mengganggu Zhongyan Chemical. Bahkan, ini kesempatan bagus untuk melihat seberapa jauh harapan mereka bertahan." Memang, Rangga tak pernah gentar menghadapi tantangan semacam ini. Meskipun Tuan Mahayuni bukan musuh utamanya, pria itu tetap harus membayar atas semua tindakannya selama bertahun-tahun. Rangga tak berniat membunuhnya, tapi ia ingin memastikan bahwa Tuan Mahayuni kehilangan segalanya harta, kekuasaan, bahkan harga dirinya. Hanya dengan begitu, pria itu akan memahami arti karma. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Rangga, kekuatan apa di ibu kota yang turun tangan dalam urusan ini? Setelah dipikir-pikir, jawabannya pasti ada hubungannya dengan keluarga Adikusuma. Sejak Rizky Adikusuma berhasil menjalin aliansi dengan konsorsium Inoue, pengaruh keluarganya melonjak pesat. Apalagi, konsorsium Inoue memiliki jaringan yang sangat luas. Tak heran jika mereka bisa memaksa situasi berubah drastis. Sepertinya konsorsium Inoue benar-benar serius menghadapi Zhongyan Chemical, gumam Rangga dalam hati. Tapi ia tak merasa gentar. Baginya, ini adalah langkah lain dalam permainan panjang yang harus dimenangkan. Di dalam ruang tamu yang hangat namun penuh keseriusan, percakapan antara Rangga dan Pak Sentosa mengalir seperti aliran sungai yang tenang, namun menyimpan arus bawah yang kuat. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat ketika topik pembicaraan mulai menyentuh nama-nama besar dan kekuatan yang tak terlihat. Suci Widyastuti duduk dengan tenang di samping Rangga, matanya sesekali menangkap gerakan halus Pak Sentosa yang tampaknya mencoba meredakan ketegangan dengan senyum tipis. Namun, bagi Rangga, ini bukan saat untuk bersantai. Ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Pak Sentosa memiliki makna lebih dari sekadar permukaan. "Nama belakang orang itu adalah Wu," ujar Pak Sentosa pelan, suaranya terdengar bijaksana namun penuh perhitungan. Namun, ia tidak ada hubungannya dengan keluarga Adikusuma, setidaknya sampai saat ini. Rangga memandang lurus ke mata Pak Sentosa,
mencoba membaca lebih dalam apa yang belum diucapkan. Jika ia tak ada hubungannya dengan keluarga Adikusuma, lalu kenapa ia turun tangan? Tanyanya. Nada suaranya tetap tenang namun mengandung tekanan terselubung. Pak Sentosa menghela napas pelan, lalu menggelengkan kepala. Itu juga menjadi pertanyaanku. Tapi mungkin kita tak perlu terlalu memikirkannya. Kamar dagang kimia, meskipun didukung oleh kekuatan besar, takkan mampu menggoyahkan posisimu saat ini. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih ringan. Rangga, kau sudah jauh melampaui apa yang mereka bisa lakukan. Mereka hanya bayangan, sedangkan kau adalah cahaya. Kata-kata itu terdengar seperti pujian. Namun bagi Rangga, ia tahu bahwa di baliknya ada peringatan halus. Dunia politik dan bisnis selalu dipenuhi dengan kejutan tak terduga. Bahkan bayangan sekecil apapun bisa menjadi ancaman jika dibiarkan tanpa pengawasan. Terima kasih atas nasihatmu, Paman Su, kata Rangga akhirnya, bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Tapi aku ingin tetap waspada. Jika kau benar-benar memiliki rencana lain, aku ingin tahu lebih awal sebelum semuanya terlambat. Pak Sentosa mengangguk, wajahnya tetap tenang. Aku mengerti. Aku akan terus memantau situasi. Jika ada perkembangan baru, kau akan menjadi orang pertama yang kutemui. Seolah mendengar janji yang tak terucap, Rangga merasa lega. Ia tahu bahwa Pak Sentosa adalah salah satu sekutu terpercayanya. Meski demikian, ia tak bisa sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dunia ini keras, dan ia harus selalu siap menghadapi badai yang datang tiba-tiba. Ngomong-ngomong, kata Suci Widyastuti tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh tekad. Bagaimana kalau kita membahas langkah-langkah antisipasi? Jika konsorsium Jepang benar-benar masuk, kita harus mempersiapkan strategi untuk Zhongyan Chemical. Rangga menoleh ke arahnya, sorot matanya berubah lebih tajam. Kau benar, katanya pelan. Kita harus memperkuat posisi kita sebelum mereka bergerak. Mungkin sudah saatnya kita mulai membangun aliansi sendiri. Pak Sentosa tampak tertarik dengan ide itu. Aliansi? Dengan siapa? Dengan siapapun yang bisa kita percaya, jawab Rangga cepat. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih cerdas dalam memainkan kartu mereka. Ucapan itu membuat suasana semakin tegang, namun juga penuh semangat. Di tengah malam yang sunyi, rencana-rencana besar mulai terbentuk. Rangga tahu, perjalanan ini masih panjang, dan musuh-musuhnya mungkin lebih banyak daripada yang ia duga. Namun, ia juga tahu satu hal, ia tak akan mundur, apapun yang terjadi. Saat jam dinding berdentang lembut menandakan pergantian waktu, Rangga bangkit dari kursinya, tatapannya tajam bak pedang yang siap digunakan. Mari kita lihat bagaimana mereka bermain, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Dan kita akan bermain lebih baik. Di bawah langit yang cerah, di sebuah ruang pertemuan megah dengan hiasan lentera kuno dan ukiran kayu halus, duduk seorang pemuda bernama Rangga. Pandangannya tajam bagaikan mata elang yang menyapu medan perang, sementara pikirannya bergerak cepat bak angin puyuh yang menerjang jurang. Di hadapannya, Pak Sentosa, seorang tokoh tua yang bijaksana, duduk dengan tenang, meski sorot matanya terlihat gusar. Seperti yang Paman katakan, ujar Rangga pelan namun penuh keyakinan, aku tidak melihat kamar dagang kimia sebagai sesuatu yang perlu dirisaukan. Namun, kekuatan besar yang bersembunyi di balik tirai itu, membuatku harus lebih waspada. Pak Sentosa mengangguk perlahan, seolah memahami maksud Rangga tanpa perlu kata-kata tambahan. Lalu, apakah benar rencana Rizky Adikusuma untuk Zhongyan Chemical akan segera digulirkan? Tanyanya hati-hati. Rangga tersenyum tipis. Senyum yang tak menunjukkan keraguan atau ketakutan, melainkan tekad baja yang terpendam dalam hatinya. Dua tiang penyangga utamaku saat ini adalah Zhongyan Chemical Industry dan Guanzhentang Club. Meskipun pentingnya Guanzhentang Club tidak kalah dari Zhongyan Chemical, investasi besar di Zhongyan telah mencapai hampir 10 miliar yuan. Dengan kekuatan yang aku miliki, Zhongyan memiliki jalan emas yang terbuka lebar di depannya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada mantap, jika Zhongyan diberi waktu 1 tahun saja, ia pasti akan menjadi salah satu dari 10 perusahaan kimia terbesar di dalam 3 tahun, bahkan bisa menjadi pemimpin industri di seluruh negeri. Namun, di balik kesuksesan yang tampak begitu dekat, ada ancaman yang mengintai. Rizky Adikusuma, musuh bebuyutannya, tidak akan tinggal diam. Tujuannya jelas menghancurkan kedua fondasi utama Rangga sehingga dia takkan pernah bangkit lagi. Terutama Zhongyan Chemical, yang kini menjadi target utama serangan. Di Aula Guanzhen, Rangga memiliki keyakinan mutlak. Namun, Zhongyan Chemical memerlukan perlindungan ekstra. Bagaimanapun, kekuatan konsorsium Inoue bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Jika orang-orang berkuasa di tingkat tertinggi negara membantu mereka, maka bahaya besar bisa mengancam Zhongyan. Masalah ini memang harus disikapi dengan hati-hati, gumam Rangga, matanya menyipit tajam. Namun, jika kekuatanku mencapai level yang cukup tinggi, aku tidak akan ragu untuk menggunakan satu-satunya metode yang paling efektif kekerasan absolut. Sesaat kemudian,
Rangga bertanya kepada Pak Sentosa, "Paman, apakah ada konsorsium Jepang yang baru-baru ini berencana berinvestasi di Jinceng kita?" Pak Sentosa tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia belum mengetahui hubungan antara keluarga Adikusuma dan konsorsium Inoue. Jika dia tahu, pastilah dia sudah memberitahu Rangga sejak awal. Namun, setelah merenung sejenak, dia menjawab dengan suara rendah, "Ya, kekuatan konsorsium itu luar biasa. Jika mereka benar-benar berinvestasi di Jinceng, industri kimia di sini bisa berkembang pesat dalam 5 tahun ke depan." Rangga mengangguk, tapi matanya tetap tajam seperti pedang yang siap menghunus. "Paman, apakah konsorsium itu konsorsium Inoue?" Tanyanya langsung. Pak Sentosa terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Bagaimana kau bisa tahu?" Katanya akhirnya. Rangga tersenyum dingin. Putra ketiga dari keluarga Adikusuma adalah anak angkat Ishio Inoue, dan mungkin juga pewaris masa depan konsorsium Inoue. Itu artinya, investasi mereka bukanlah sekadar urusan bisnis biasa. Mendengar penjelasan itu, Pak Sentosa tercengang. Ia tak pernah menyangka bahwa konsorsium Inoue memiliki hubungan erat dengan keluarga Adikusuma. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan teka-teki ini. Jika tujuan utama investasi konsorsium Inoue adalah untuk melemahkan Zhongyan Chemical milik Rangga, maka langkah ini harus segera dihentikan. Untungnya, kata Pak Sentosa dengan nada lega, pengenalan investasi ini belum sepenuhnya rampung. Masih ada beberapa syarat yang perlu dinegosiasikan. Aku akan segera meminta seseorang untuk menghentikan proses ini. Rangga mengangguk pelan. Langit masih cerah di atas mereka, namun awan gelap mulai menampakkan diri di cakrawala. Perang besar antara dua kekuatan raksasa pun semakin dekat. Pak Sentosa segera bulatkan tekad, dan ia putuskan untuk berdiri di pihak Rangga. Meskipun investasi besar itu bisa membuat riwayat hidupnya bersinar di mata orang banyak, namun bagi Pak Sentosa, harga diri dan budi luhur jauh lebih berharga daripada harta benda semata. Rangga telah menyelamatkan nyawa putrinya. Nyawa yang tak ternilai itu tidak dapat dibayar dengan uang atau kedudukan. Andai harus memilih antara dunia dan budi, Pak Sentosa tentu akan menjunjung tinggi kebajikan. Terlebih lagi, Rangga bukan hanya sekadar penyelamat putrinya, melainkan juga penyelamat nyawanya sendiri. Sebagai kepala keluarga dan pemimpin spiritual dalam garis keturunan mereka, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, Pak Sentosa tidak memiliki alasan sedikit pun untuk tidak membela Rangga. Apalagi potensi yang dimiliki Rangga sungguh luar biasa, sesuatu yang juga sangat dihargai oleh Pak Sentosa. "Paman, tidak usah repot-repot," kata Rangga sambil menggeleng perlahan, langsung menahan niat baik Pak Sentosa. "Jika mereka ingin berinvestasi, biarkan saja mereka berinvestasi." "Mengapa begitu?" tanya Pak Sentosa dengan raut wajah yang sedikit bingung. Pasalnya, pihak lain datang jelas karena Rangga. Dengan ucapan itu, Rangga seolah memberi jalan kepada pihak tersebut untuk berurusan dengannya. "Itu bukan apa-apa," jawab Rangga tenang. "Aku hanya ingin memastikan siapa adanya mereka. Adapun urusan bisnis, biar waktu yang menentukan. Siapa yang menang, siapa yang kalah, belum tentu bisa ditebak." Seulas senyum yakin tersungging di bibir Rangga. Bahkan jika konsorsium Inoue ingin masuk sebagai investor, itu bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Dan dia, Rangga, masih memiliki cukup waktu. Waktu yang lebih dari cukup untuk meningkatkan level inti sukmanya hingga mencapai tingkatan tertinggi. Bahkan, ia sangat berharap bisa langsung mencapai kemajuan luar biasa tersebut. Dengan ritme pemulihan seperti sekarang, jika terus dipertahankan, bahkan jika ingin naik hingga ke tingkat kesempurnaan, 2 bulan sudah cukup. Dan dalam waktu 2 bulan, bagi sebuah investasi besar, hampir mustahil untuk melakukan apapun secara signifikan. Melihat senyum percaya diri di wajah Rangga, hati Pak Sentosa berguncang perlahan. Pria tua ini bukanlah manusia biasa. Pengalamannya yang luas dan pandangan tajamnya membuatnya mampu membaca makna di balik senyuman itu. Setelah merenung sejenak, Pak Sentosa akhirnya bertanya dengan suara rendah, "Rangga, apakah kau butuh aku melakukan sesuatu? Karena sudah satu haluan, maka tidak ada gunanya hanya duduk diam." Ia akan membantu Rangga sekuat tenaga. Rangga tersenyum samar. Ia tahu pasti Pak Sentosa akan berkata demikian. "Paman, jika memang bisa, tolong beritahukan padaku proyek dan detail investasi yang akan mereka ajukan saat itu." "Tidak perlu yang lain," ujarnya pelan namun penuh keyakinan. "Baik, tidak masalah," sahut Pak Sentosa tanpa ragu. "Kalau begitu, aku akan siapkan salinannya untukmu." Rangga mengangguk singkat. Masalah ini, pada dasarnya, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Setelah selesai berbicara soal urusan bisnis, Rangga dan Pak Sentosa pun beralih ke pembicaraan tentang kamar dagang kimia dan industri kimia Jinceng. Sekitar 20 menit berlalu dalam suasana yang tenang namun syarat makna. Tepat saat obrolan mulai mereda, pintu ruangan terbuka dari luar. Rani Sentosa masuk dengan langkah ringan. Cuaca di luar semakin dingin. Gadis itu menggunakan sepeda listrik untuk sampai ke tempat kerja, dan untuk menghangatkan diri, ia mengenakan mantel bulu tebal.
Tubuh kurusnya hampir tak tampak di balik balutan hangat itu. Namun, justru mantel itu membuat wajah manisnya terlihat semakin lembut dan polos. Ditambah sorot matanya yang agak murung, membuat hati siapapun yang melihatnya terasa tergugah. Kelihatannya karena baru saja mulai magang, Rani terlihat lebih dewasa dibandingkan beberapa hari lalu ketika Rangga pertama kali melihatnya. Kak Rangga, Kakak Suci Widyastuti, kalian di sini? Sapanya sambil tersenyum lembut begitu melewati ambang pintu. Rani Sentosa tidak berani menatap wajah Rangga. Dengan langkah gemulai, ia segera mendekati ibunya. Seolah-olah hanya di sisi wanita tua itu ia bisa merasa aman. Rani Sentosa sudah kembali, sapanya pelan. Rangga menjawab dengan senyuman lembut, sedangkan Suci Widyastuti memberi anggukan sopan sebagai balasan sapaan Rani Sentosa. Cepatlah, cucilah mukamu dulu. Nanti kakak Rangga akan mentraktirmu. Pergilah ke atas dan istirahat sejenak, kata Dewi Kartasasmita seraya memegang tangan kecil putrinya. Ia menggosok-gosokkan telapak tangan itu beberapa kali hingga terasa hangat, lalu memberikan perintah lembut kepada Rani Sentosa. Sejak dulu, Dewi Kartasasmita memang selalu khawatir melihat kondisi tubuh Rani Sentosa yang lemah. Meskipun Rangga telah banyak membantu dalam hal perawatan, kesehatannya tetap saja lebih rapuh dibandingkan Suci Widyastuti. Maka dari itu, awalnya ia menentang keras putrinya bekerja. Namun, Rani Sentosa kali ini sangat bersikeras. Terpaksa, Dewi Kartasasmita harus rela melepaskan anaknya meskipun hati penuh kekhawatiran. Pak Sentosa pun memandang putrinya dengan sorot mata penuh kasih sayang, lalu beralih menatap Rangga. Dalam pandangan lelaki tua ini, Rangga adalah pemuda yang sempurna penuh bakat, jiwa pemberani, dan budi luhur tinggi. Tidak diragukan lagi, jika saja Rangga bukan jodoh Suci Widyastuti, Pak Sentosa pasti akan dengan senang hati menyambutnya sebagai menantu. Sayang seribu sayang, jalan takdir telah menentukan lain. Namun begitu, Pak Sentosa juga tidak ingin memaksakan kehendak. Sebagai orang tua bijak, ia tahu ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Hanya rasa penyesalan kecil yang tersisa, tidak lebih. Rani Sentosa menjawab dengan suara rendah, lalu berjalan menuju tangga. Sementara itu, Rangga bertanya pada Pak Sentosa dengan nada tenang. Ngomong-ngomong, Paman, di mana Rani Sentosa bekerja sekarang? Bagi Rangga, Rani Sentosa bagaikan adik sendiri. Ia tahu betul betapa rapuh kesehatannya. Jika memungkinkan, Rangga tidak keberatan untuk turut menjaga dan melindungi gadis itu. Ia juga maklum, karakter Rani Sentosa yang rendah hati pasti tidak akan membuatnya membongkar identitas asli saat bekerja. Jika sampai diketahui bahwa ia adalah putri Pak Sentosa, maka semua orang akan memperlakukannya secara istimewa. Hal itu justru bisa menjadi bumerang bagi Rani Sentosa. Rangga juga mengerti benar sifat Pak Sentosa. Lelaki tua itu pasti tidak akan memberikan perlakuan khusus atau instruksi tertentu terkait pekerjaan putrinya. Oleh karena itu, Rangga merasa pantas untuk ikut campur. Jika tidak dia, mungkin Suci Widyastuti juga bisa menjadi jalan terbaik. Suci Widyastuti masih memiliki banyak kenalan di Jincheng, terutama kalangan elit. Di Guanzhen Hall, banyak anggota penting dari kota itu. Baik Suci Widyastuti maupun Rangga, cukup dengan satu ucapan, mereka bisa melindungi Rani Sentosa dari segala bahaya. Pak Sentosa tentu saja mengerti maksud di balik pertanyaan Rangga. Karena itu, ia langsung menjawab tanpa ragu. Rani Sentosa bekerja di cabang Samsung Electronics di Jincheng. Bukan cabang besar, tapi ia di bagian perencanaan. Samsung Electronics? Mendengar nama itu, sebuah senyum samar terukir di wajah Rangga. Jika Rani Sentosa bekerja di sana, maka urusan perlindungan dan pengawasan menjadi lebih mudah. Cukup dengan satu panggilan telepon saja, semuanya bisa diatur. Melihat senyum itu, Pak Sentosa pun ikut tersenyum. Saat Rangga dan Suci Widyastuti meninggalkan kediaman keluarga Sentosa, jarum jam telah melewati setengah jam lebih. Udara malam terasa dingin menyusup, namun langkah keduanya tetap tenang, seolah membawa beban pikiran yang tak terucap. Sebelum berpamitan, Rangga sempat merawat Rani Sentosa sejenak. Ia menyalurkan energi spiritual dan listriknya yang telah meningkat secara signifikan dibanding masa lalunya yang masih rendah. Namun sayang, peningkatan kekuatan batin tidak selalu diiringi perubahan substansial pada kemampuan penyembuhan. Rani Sentosa belum sepenuhnya pulih, meski tubuhnya sedikit lebih hangat dan wajahnya memperlihatkan sedikit gairah hidup. Namun Rangga tidak putus asa. Ia tahu level inti sukmanya tinggal selangkah lagi mencapai tahap tinggi. Dalam beberapa hari saja, ia yakin bisa kembali membantu Rani Sentosa dengan lebih baik. Setelah itu, Rangga dan Suci Widyastuti langsung menuju villa keluarga Wibisana. Malam itu, suasana terasa damai. Suci Widyastuti bukanlah wanita yang gemar hingar-bingar atau keramaian. Ia lebih suka duduk berdampingan dengan Rangga, membaca buku tebal atau sekadar menonton film bersama, menghabiskan waktu dalam kesunyian yang penuh makna. Karena sifatnya yang pendiam dan tidak genit seperti kebanyakan wanita lain, Suci Widyastuti seringkali ragu. Ia khawatir Rangga merasa jenuh atau bosan saat bersamanya. Bahkan ia pernah bertanya pelan,
Apakah aku terlalu membosankan bagimu? Namun jawaban Rangga selalu singkat dan tegas. Aku juga tidak suka keramaian. Aku suka diam bersamamu. Jika kau di rumah, aku pun ingin di rumah. Aku rela menjalani hidup ini bersamamu sampai akhir. Keesokan paginya, Rangga sudah berkendara menuju Zhongyan Chemical. Sebelum berangkat, ia telah menghubungi Rendra Wibowo dan tim untuk memberikan kabar tentang situasi terbaru kamar dagang industri kimia dan ancaman dari konsorsium Inoue. Mereka perlu persiapan matang. Namun, saat mobil Rangga melaju di jalan utama menuju kawasan industri, dua Rolls-Royce hitam muncul dari arah berlawanan. Ketiga mobil hampir sejajar dalam satu garis lurus. Rangga langsung mengenali kedua kendaraan itu. Salah satunya adalah milik Tuan Mahayuni, dan satunya lagi kepunyaan Gunawan. Setelah Gunawan bersekutu dengan Tuan Mahayuni, ia benar-benar memindahkan semua bisnis dan asetnya ke Jincheng. Bisa dikatakan, ia kini menjadi bagian dari sarang ular dan tikus yang dulunya ia sendiri hindari. Tuan Mahayuni jelas mengenali mobil Rangga. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Ia memerintahkan sopirnya untuk mempercepat laju kendaraan, mendekati Rangga, lalu membuka jendela dan memberi isyarat agar Rangga berhenti sejenak. Wajah Tuan Mahayuni terlihat lebih segar dibanding pertemuan terakhir mereka. Rangga bisa menebak, ia pasti telah belajar banyak dari keluarga Adikusuma dan bahkan mungkin berhasil merebut kembali semangat juang yang sempat hilang. Beberapa waktu lalu, ketika keluarga Adikusuma tiba-tiba menghilang dari panggung bisnis, dan Pak Sentosa mulai menekan kamar dagang kimia, Tuan Mahayuni nyaris menyerah. Kini, sorot matanya kembali bercahaya, seperti bulan yang muncul di balik celah awan gelap. Rangga tidak menolak ajakan itu. Ia hanya menghentikan mobilnya di tepi jalan. Jalannya lebar, lengang, dan cukup aman untuk berhenti sejenak. Mobil Tuan Mahayuni dan Gunawan kemudian turut berhenti. Keduanya keluar dari kendaraan, lalu berjalan mendekati Rangga. Di wajah Tuan Mahayuni tersungging senyum langkah senyum yang penuh keyakinan, seolah ia telah menemukan kembali cahaya harapan di tengah badai kehidupan. Gunawan pun demikian. Namun bedanya, sorot matanya lebih tajam, ganas, dan menusuk seperti serigala lapar yang siap menerkam mangsa. Tatapan itu penuh dendam dan nafsu untuk menghancurkan. Rangga hanya menatap keduanya dengan dingin, tak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Ia tidak terburu-buru, tidak merasa terganggu. Dengan suara tenang namun penuh tekanan, ia bertanya langsung, "Ada apa? Jika ada yang ingin kau katakan, cepat katakan." Mendengar ucapan dingin Rangga, senyum di wajah Tuan Mahayuni perlahan memudar. Wajahnya berubah, seperti awan gelap yang menutupi matahari. Ia maju selangkah, lalu berseru dengan nada dingin. "Rangga, aku akan bertanya sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Di mana putriku? Jika kau memberitahuku, mungkin aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika tidak jangan salahkan aku karena tidak memberimu peluang lagi." Tuan Mahayuni berkata dengan penuh keyakinan. Kini ia bukan lagi pengusaha lemah yang hanya bisa menelan amarah. Ia telah menerima bantuan besar dari keluarga Adikusuma, bahkan kekuatan lain yang lebih besar di balik layar. Ia percaya diri bahwa Rangga hampir mustahil untuk menang. Tidak peduli seberapa kuat klub Guanzhen Hall yang dimiliki Rangga, kali ini keluarga Adikusuma telah menyatakan sikap mereka tidak akan memberi Rangga ruang bernapas. Dan dialah, Tuan Mahayuni, yang ditunjuk sebagai eksekutor utama rencana itu. Ia adalah pria ambisius, egois, dan tidak pernah mengenal belas kasihan. Ia tahu betul, jika ia tidak membunuh harapan Rangga, maka Rangga pasti akan menghancurkannya. "Oh begitu? Kalau begitu, silakan saja. Aku siap setiap saat," jawab Rangga dengan senyum samar, seolah ancaman itu hanyalah angin lalu. Senyum itu membuat Gunawan geram. Ia mendengus dingin, lalu menyela dengan suara menggelegar. "Tertawalah sepuasmu, Rangga. Nanti kau tidak akan sempat tertawa lagi." Namun Rangga tetap tenang. Ia tidak menghiraukan perkataan Gunawan. Dengan langkah santai, ia berbalik, hendak masuk ke dalam mobilnya. Namun Tuan Mahayuni segera memanggilnya. "Rangga." Rangga berhenti. Matanya tajam. Hatinya waspada. Ia tahu, Tuan Mahayuni tidak mungkin datang hanya untuk urusan Zahra semata. Pasti ada maksud lain. "Masih ada hal lain?" "Kamar dagang kimia sudah berdiri," ucap Tuan Mahayuni langsung tanpa basa-basi. "Aku hanya ingin bertanya, apakah Zhongyan Chemicalmu mau bergabung? Jika tidak maka seluruh industri kimia di Jincheng tidak akan menerimamu." Nadanya dingin bagai es. Di bawah sinar matahari pagi, suaranya terasa menusuk tulang. Kini ia adalah presiden kamar dagang kimia Jincheng. Hampir 99% perusahaan kimia di kota itu telah bergabung, kecuali satu Zhongyan Chemical milik Rangga. Namun sebenarnya, ia tidak benar-benar menginginkan kehadiran Zhongyan Chemical. Yang ia butuhkan adalah alasan. Alasan resmi untuk menggunakan seluruh kekuatan kamar dagang guna mengucilkan Rangga. Dan ketika saat itu tiba, rencana mereka bisa diluncurkan tanpa hambatan.
Bahkan jika Zhongyan Chemical memiliki dukungan dari provinsi lain, Tuan Mahayuni tetap yakin, perusahaan itu bisa diberantas dalam waktu singkat. Rangga mendengarkan dengan tenang. Hanya dengan beberapa kata, ia sudah dapat membaca semua rencana licik di balik ucapan itu. Lalu, senyum sarkastik muncul di bibirnya. Dengan suara rendah namun tegas, ia menjawab, silakan saja terserah Anda. Saya tidak tertarik pada kamar dagang kimia Anda. Tapi jika Anda ingin mengusir Zhongyan Chemical dari Jincheng, saya tunggu saja. Kapanpun. Sarkasme itu menusuk telinga Tuan Mahayuni. Amarah mulai menggenang di hatinya. Namun ia masih bisa menahan diri. Ia tersenyum getir, lalu berkata, baiklah, kau sendiri yang memilih. Semoga kau tidak menyesal. Lalu Rangga tertawa kecil. Ho. Tertawa yang penuh makna. Ia sama sekali tidak menghiraukan ancaman itu. Tanpa pamit, ia masuk ke dalam mobil, lalu melaju pergi. Tuan Mahayuni dan Gunawan berdiri diam di tepi jalan, menatap jalannya kendaraan Rangga sampai hilang dari pandangan. Gunawan mencibir, lalu berkata dengan rasa benci, sombong sekali. Mari kita lihat, sampai kapan dia bisa sombong seperti itu. Gunawan memang selalu menganggap dirinya seperti naga yang telah menyeberangi sungai, siap menerjang langit. Namun di hadapan Rangga, ia bahkan tidak mendapat perhatian serius sedikit pun. Hal ini membuatnya geram, karena bagi pria arogan sepertinya, penghinaan semacam itu sangat sulit untuk ditelan. Yang paling ia benci dari Rangga bukan hanya kekuatannya, tetapi juga rasa malu yang telah ditimpakan padanya sebuah luka dalam harga diri yang tak bisa dilupakan begitu saja. Sementara itu, Tuan Mahayuni mulai tampak lebih tenang. Wajahnya berubah, sorot matanya lebih tajam dan penuh pertimbangan. Dengan suara rendah namun pasti, ia berkata, kita tidak boleh gegabah. Meskipun kita mendapat dukungan dari tokoh besar yang diundang oleh keluarga Adikusuma dan konsorsium Inoue, kita tidak boleh meremehkan kekuatan Rangga yang tersembunyi. Potensi Guanzhen Hall Club juga sangat besar. Jika kita bertindak ceroboh, bukan tidak mungkin kita akan menjadi pecundang di akhir cerita. Gunawan menghela napas panjang. Ia mengerti maksud Tuan Mahayuni, meski masih kesal dengan sikap dingin Rangga yang seolah menginjak harga dirinya. Aku tahu itu. Hanya saja aku belum terbiasa dengan sifatnya yang seenaknya. Tapi benar juga kata Anda, ini adalah kesempatan emas kita. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Gunawan berkata dengan serius. Ia tahu, jika rencana ini berhasil, maka mereka akan memiliki jalan masuk ke lingkaran dalam keluarga Adikusuma, bahkan mungkin menjalin hubungan dengan konsorsium Inoue. Itu adalah kesempatan langka yang jarang datang dua kali. Karena itulah, Gunawan tetap 200% fokus pada rencana tersebut. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada tempat untuk kejutan tak terduga. Oke, ayo kita pergi. Hari ini adalah pertemuan pertama kamar dagang. Kita tidak boleh terlihat mencurigakan, ucap Tuan Mahayuni. Ia membuka pintu mobil dan masuk. Gunawan mengikutinya dari belakang, lalu keduanya melaju pergi menuju lokasi pertemuan. Di dalam mobilnya, Rangga memandang ke arah Tuan Mahayuni dan Gunawan yang kini sudah semakin kecil terlihat di kejauhan melalui kaca spion. Di sudut bibirnya tersungging senyum dingin. Rencana Tuan Mahayuni memang bagus, dan mereka memang memiliki modal serta dukungan yang kuat. Namun, mungkin dalam mimpi terliarnya pun Tuan Mahayuni tak pernah membayangkan bahwa Rangga tidak berniat bersaing dengan mereka melalui jalur bisnis biasa. Rencana sebenarnya Rangga adalah menggunakan kekuatan-kekuatan miliknya sendiri. Inilah cara Rangga. Selama level inti sukmanya mencapai tahap tinggi, ia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengakhiri segalanya dengan satu pukulan. Ini adalah aset terbesar yang dimilikinya. Dan ia tidak akan melepaskan jurus pembunuhan terakhir ini. Bukan sifat Rangga untuk bertele-tele. Setiap pertarungan harus berujung pada kemenangan mutlak. Beberapa menit kemudian, kendaraan Rangga sampai di gerbang Zhongyan Chemical. Begitu tiba, Rendra Wibowo langsung menyambutnya. Sebelumnya, Rendra telah menerima telepon dari Rangga dan segera menyiapkan rapat penting di ruang konferensi. Di dalam ruang rapat, semua eksekutif senior Zhongyan Chemical telah menunggu. Rendra Wibowo memberikan laporan perkembangan terbaru tentang proyek tersebut. Semua berjalan lancar, bahkan lebih cepat dari anggaran awal. Dengan investasi besar yang diberikan Rangga, produksi batch pertama dipastikan siap dalam waktu kurang dari setengah bulan. Rangga mengangguk puas. Usaha Rendra Wibowo dan tim patut diacungi jempol. Mereka benar-benar habis-habisan demi kemajuan Zhongyan Chemical. Setelah laporan selesai, Rendra Wibowo berkata lagi, Rangga, kemarin kami menerima surat undangan dari Kamar Dagang Industri Kimia Jincheng. Mereka mengajak kita bergabung. Tapi saya sudah menolaknya. Lagi pula, saya baru saja mendapat kabar bahwa hari ini Kamar Dagang Industri Kimia akan mengadakan pertemuan pertama di Tianmu Chemical Industry. Semua perusahaan kimia besar di Jincheng akan hadir. Tuan Mahayuni memang cepat bekerja. Baru saja Kamar Dagang didirikan, sudah mengirimkan undangan ke Zhongyan Chemical. Awalnya Rangga mengira Rendra Wibowo belum tahu apa-apa. Tapi ternyata,
Timnya lebih cepat darinya. Rendra Wibowo baru menerima surat kemarin sore. Saat itu ia sedang rapat. Ia bahkan masih bekerja hingga lewat jam 11 malam untuk mengatur beberapa proses produksi. Sebenarnya, ia ingin menelepon Rangga setelah selesai. Tapi panggilan Rangga datang duluan. Namun sekarang, Rendra Wibowo ingin menyampaikan hal lain yang lebih penting. Lupakan dulu soal kamar dagang. Ada sesuatu yang lebih kritis. Saat ini, konsorsium besar dari Jepang akan melakukan investasi besar di kamar dagang industri kimia Jincheng. Jika ini terjadi, dampaknya akan sangat besar bagi Zhongyan Chemical kita. Oleh karena itu, kita harus bersiap sejak dini. Rangga mengeluarkan sejumlah dokumen dari tumpukan kertas di sampingnya, lalu meletakkannya di atas meja dengan gerakan tenang namun pasti. Ini adalah informasi yang telah saya siapkan, ujarnya datar, tanpa sedikit pun rasa sombong. Rangga bukanlah orang yang suka membual atau bertindak gegabah. Ia tidak akan pernah terjun ke medan perang tanpa persiapan matang. Bahkan jika ia telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan, ia tetap tidak akan lengah. Justru karena itulah, ia harus bersiap lebih teliti dan lebih hati-hati dari biasanya. Apalagi kali ini konsorsium Inoue turut terlibat. Bukan hanya sekadar ancaman biasa, melainkan mungkin awal dari sebuah badai besar. Ini bukan kesempatan baginya untuk mundur melainkan momentum untuk maju dan meningkatkan skala Zhongyan Chemical melalui konfrontasi langsung. Di Zhongyan Chemical, Rangga tinggal hampir sepanjang pagi. Rapat berlangsung cukup lama, penuh pembahasan detail demi detail strategi yang harus disiapkan. Sebelumnya, malam tadi, Rangga dan Suci Widyastuti telah membuat pengaturan dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Namun, demi mencegah kebocoran atau kecelakaan tak terduga, Rangga tidak hanya menyampaikan instruksi, tetapi juga secara langsung memastikan setiap mata rantai jalannya rencana. Seluruh pertemuan dilakukan oleh orang-orang dalam lingkaran terdekatnya. Selain Rangga dan Rendra Wibowo, tidak ada satu orang pun di luar yang mengetahui rencana sesungguhnya. Setelah segalanya diatur, Rangga memilih untuk menghabiskan waktu bersama Suci Widyastuti. Dengan jadwal yang semakin padat, apalagi dengan tekanan dari langkah-langkah Rizky Adikusuma, ia sadar bahwa waktu bersama kekasihnya itu mungkin akan sangat langka. Hingga akhirnya, setelah menghabiskan satu malam lagi di Jincheng, Rangga naik pesawat langsung menuju Tianjin pada keesokan harinya. Tianjin adalah kota keempat dari rangkaian klinik gratis yang digelarnya. Sebelum tiba, Rangga sudah menerima laporan dari Zhao Tianyu dan Larasati Wijaya lewat sambungan telepon. Kabar yang diterimanya cukup menggembirakan. Acara klinik gratis di Tianjin bahkan lebih spektakuler dibanding di Hangzhou. Meskipun Zhao Tianyu telah menambah tim medis tambahan untuk membantu pekerjaan, jumlah pasien yang mendaftar mencapai hampir 2 kali lipat dari acara sebelumnya. Bukan hanya warga Tianjin saja yang datang, tetapi juga pasien dari provinsi-provinsi lain. Bahkan dari beberapa kota yang belum termasuk dalam agenda klinik gratis, banyak pasien yang rela datang jauh-jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan dari Rangga. Dengan luas wilayah yang begitu besar, dan sumber daya medis yang masih timpang antar daerah, Rangga hanya bisa merancang klinik gratis ini di sekitar selusin kota besar. Masih banyak wilayah lain yang tidak dapat ia jangkau. Namun, ketiga acara sebelumnya berjalan cukup baik, dan pasien dari luar kota tidak terlalu banyak. Kali ini, jumlah pasien di Tianjin melonjak drastis. Terlihat jelas bahwa nama klinik gratis Rangga semakin hari semakin dikenal luas. Oleh karena itu, Rangga terpaksa menambah 1 hari ekstra untuk acara ini. Ia tidak punya pilihan. Sesuai tujuan awal penyelenggaraan klinik gratis, ia harus melakukan yang terbaik, tidak boleh ada pasien yang pulang dengan kekecewaan. Selama 3 hari penuh, acara klinik gratis di Tianjin berlangsung. Rangga mulai memberikan pengobatan sejak pukul 12 siang hari kedatangannya. Ketika akhirnya selesai, jarum jam telah melewati pukul 11 malam pada hari ketiga. Jumlah pasien yang hadir ternyata melebihi perkiraan. Selain yang sudah mendaftar sebelumnya, lebih dari 100 pasien tambahan datang secara spontan. Selama 3 hari itu, Rangga hanya sempat beristirahat beberapa jam. Selebihnya, ia habiskan hampir tanpa henti di kursi diagnosis total lebih dari 50 jam non-stop. Saat akhirnya semua pasien selesai ditangani, tubuh Rangga terasa kosong. Tenaga telah habis, pikiran berkabut. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit dari kursi. Dan akhirnya, saat tepuk tangan riuh dari para pasien dan keluarga memenuhi stadion, Rangga pun jatuh pingsan. Namun usahanya tidak sia-sia. Selama 4 gelombang klinik gratis ini, berapa banyak nyawa yang berhasil ia selamatkan dari ambang kematian? Berapa banyak keluarga yang sempat retak ia perbaiki? Terlepas dari tujuan dan motif awalnya, dedikasi Rangga tidak bisa dipungkiri. Dan ketika ia akhirnya jatuh tak sadarkan diri, seluruh hadirin di Stadion Tianjin berdiri memberi penghormatan diam-diam kepada sang penyelamat jiwa. Klinik gratis di Tianjin nyaris tak mampu menahan gempuran pasien dan perhatian publik. Riuh rendah kabar tentang kemampuan Rangga sebagai tabib muda luar biasa menyebar bak angin topan, hingga membuat klinik itu seolah-olah akan meledak karena desakan massa. Dalam hitungan hari saja,
Berbagai media dalam dan luar negeri ramai memberitakan klinik ini dengan liputan yang begitu luas hampir memenuhi satu halaman penuh. Tak hanya sekadar laporan, semua berita itu diliputi rasa hormat dan sanjungan terhadap Rangga. Nama besar pemuda itu naik bak meteor, mencapai puncak reputasi pertamanya semenjak mengadakan klinik pengobatan gratis tersebut. Lebih dari itu, Aula Guanzhen mulai dipandang sebagai tempat sakral. Tempat yang bukan hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga membawa harapan bagi banyak jiwa. Orang-orang mulai mengenal dan menerima konsep Balai Guanzhen yang unik. Seandainya Aula Guanzhen seperti klinik pada umumnya, maka bisa dibayangkan betapa penuh sesaknya ruangan itu. Bahkan jalan di depan aula pun pasti akan dipenuhi oleh deretan pasien dari penjuru negeri. Dalam situasi demikian, meskipun Rangga memiliki 3 kepala dan 6 lengan sekalipun, mungkin masih belum cukup untuk melayani semua permintaan. Namun, keberadaan klub Balai Guanzhen telah menjadi solusi yang cerdas. Terlebih lagi, Rangga juga telah mengumumkan sistem klinik gratis sepanjang tahun selama 365 hari, sehingga sulit bagi siapapun untuk menyalahkan langkahnya. Selain itu, para pejabat pemerintah juga diam-diam turut mendukung dan membangun momentum balai ini. Pengobatan tradisional adalah warisan budaya luhur yang sedang mengalami kemunduran. Kehadiran Rangga bagaikan oase di tengah gurun pasir sebuah revolusi yang mampu mengubah arah pengobatan tradisional. Media resmi tidak tinggal diam. Mereka menjadikan keahlian medis Rangga sebagai bahan propaganda nasional. Melalui reputasi dan keterampilannya, martabat pengobatan tradisional diperbaiki. Semakin banyak orang tertarik untuk mempelajarinya, dan lambat laun, budaya pengobatan tradisional akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di saat bersamaan, gelombang publisitas dan dukungan politik ini juga semakin memperkuat fondasi pengobatan tradisional. Dari sini, operasi besar-besaran untuk menciptakan dewa telah dimulai secara bertahap operasi yang melibatkan rakyat dan pemerintah bersama-sama. Dan Rangga adalah dewa utama dalam rencana besar ini, tokoh suci yang akan menjadi panutan spiritual dan pemimpin mutlak dalam komunitas pengobatan tradisional. Sukses! Sukses yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Larasati Wijaya. Di matanya, pencapaian Rangga saat ini benar-benar mencengangkan. Para ahli ternama di bidang pengobatan, dokter-dokter hebat, hingga media asing sudah mulai menyadari pentingnya pengobatan tradisional. Apalagi dengan adanya fitur khusus dari klinik gratis Rangga yang begitu menarik perhatian. Meskipun jumlah pasien belum terlalu banyak, namun seiring berkembangnya pengaruh Rangga dan berlanjutnya program klinik gratis, pasien dari luar negeri mulai berdatangan. Bukan hanya dari negara-negara tetangga, tetapi juga dari benua lain. Guanzhen Hall Club juga telah memiliki anggota asing yang jumlahnya terus meningkat pesat. Hanya dalam waktu 3 hari setelah klinik gratis di Tianjin berakhir, jumlah anggota internasional sudah hampir mencapai 300 orang. Mayoritas berasal dari Korea Selatan dan Amerika Serikat. Jepang, meski tidak diterima sebagai pasien pengobatan karena keputusan tegas Rangga, tetap ada beberapa warganya yang bergabung sebagai anggota. Selain itu, banyak negara lain yang warganya telah menjadi bagian dari klub Balai Guanzhen. Keberhasilan demi keberhasilan ini memberikan harapan baru bagi Larasati. Ia tak pernah menyangka bahwa klub Balai Guanzhen dan Rangga bisa mencapai kesuksesan sedemikian rupa. Semua capaian ini jauh melampaui bayangan awalnya. Larasati tahu, jika klub Balai Guanzhen terus berkembang seperti ini, maka pengaruh Rangga akan melonjak cepat tidak hanya di tanah air, tetapi juga ke seluruh dunia. Begitu pula dengan pengobatan tradisional. Pada masa itu, potensi Balai Guanzhen akan semakin besar dan sulit dibayangkan. Bahkan lebih dari itu, sosok Rangga sendiri pun merupakan sesuatu yang tak terbayangkan. Segala pencapaian ini ternyata juga melebihi ekspektasi awal Rangga. Keberhasilan yang datang begitu cepat telah mengganggu rencana-rencana awal yang sempat ia susun dengan hati-hati. Kali ini, klinik gratis di Tianjin hampir saja meledak bukan dalam arti harfiah, melainkan dalam gelombang antusiasme dan perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Dalam hitungan hari saja, media dalam dan luar negeri mulai menurunkan liputan besar-besaran. Hampir setiap surat kabar, portal berita, hingga kanal televisi memuat halaman penuh tentang acara tersebut. Berbagai artikel, foto, dan video dokumentasi tersebar luas, menjadi obrolan panas di mana-mana. Dan hampir semua laporan itu memberikan apresiasi dan penghormatan tak terbatas kepada Rangga. Namanya semakin melambung tinggi. Reputasinya mencapai puncak pertama sejak ia menggelar klinik gratis. Ia bukan lagi sekadar dokter ajaib atau tokoh misterius, kini ia adalah legenda hidup yang sedang dibentuk oleh zaman. Lebih dari itu, Guanzhen Hall pun ikut terselimuti aura keagungan. Tempat itu kini dianggap sebagai pusat penyembuhan suci, sebuah institusi sakral yang dikeramatkan oleh banyak orang. Masyarakat mulai menerima model operasional Balai Guanzhen. Meskipun awalnya sempat diragukan, jika Guanzhen Hall seperti rumah sakit atau klinik biasa, bisa dibayangkan betapa sesaknya suasana di sana. Pasien akan memadati jalanan, antrian membentang sampai jauh dari gerbang utama. Bahkan dengan 3 kepala dan 6 lengan sekalipun, Rangga mungkin tidak akan sanggup menangani semuanya.
Namun para wartawan yang melakukan analisis mendalam berhasil menemukan jawaban atas fenomena ini eksistensi Guanzhen Hall Club. Keberadaannya telah menjadi solusi cerdas dalam sistem layanan kesehatan modern. Ditambah lagi, Rangga juga telah mengumumkan konsep baru klinik gratis yang berlangsung sepanjang tahun, 365 hari penuh. Dengan model ini, sangat sulit bagi siapapun untuk menyalahkan Guanzhen Hall Club. Pemerintah Tiongkok pun tidak tinggal diam. Di balik layar, mereka mulai aktif memberikan dukungan politik dan momentum publikasi. Pengobatan tradisional Tiongkok selama ini semakin pudar di tengah arus globalisasi dan dominasi medis barat. Kehadiran Rangga, dengan segala kemampuan dan prestasi yang ia torehkan, menjadi angin segar yang membawa perubahan besar. Propaganda resmi negara mulai menggunakan reputasi dan keahlian medis Rangga sebagai alat kampanye budaya. Melalui kesuksesannya, martabat pengobatan tradisional Tiongkok naik kembali. Lebih banyak orang mulai tertarik belajar, lebih banyak dunia mulai mengenal kekayaan warisan nenek moyang Tiongkok. Melalui momen ini, pemerintah dan rakyat mulai bekerja sama secara perlahan namun pasti untuk menciptakan sosok dewa dalam dunia pengobatan. Dan Rangga adalah dewa yang lahir dari proses ini, pemimpin spiritual sekaligus pemimpin absolut komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah sukses besar. Sukses yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Larasati Wijaya. Dalam pandangan wanita itu, pencapaian Rangga saat ini benar-benar luar biasa. Para ahli ternama di bidang pengobatan Tiongkok, dokter-dokter legendaris, bahkan media internasional mulai menyadari pentingnya pengobatan tradisional Tiongkok dan itu semua karena klinik gratis Rangga yang memiliki daya tarik unik. Meskipun jumlah pasien asing masih belum banyak, tetapi dengan berkembangnya pengaruh Rangga dan berlanjutnya program klinik gratis, pasien dari luar negeri mulai berdatangan satu persatu. Yang lebih mengejutkan lagi, Guanzhen Hall Club kini telah memiliki anggota asing dalam jumlah yang meningkat pesat. Hanya 3 hari setelah klinik gratis di Tianjin berakhir, jumlah anggota asing sudah mendekati 300 orang. Mayoritas berasal dari Korea Selatan dan Amerika Serikat, ada juga dari Eropa dan Timur Tengah. Jepang, tentu saja, masih tetap dalam daftar hitam Rangga tidak boleh masuk, tidak boleh dilayani. Tapi selain itu, banyak negara lain yang warganya telah menjadi anggota aktif Guanzhen Hall. Semua pencapaian ini juga memberikan harapan baru bagi Larasati. Sebelumnya, ia tidak pernah menyangka bahwa Guanzhen Hall Club dan Rangga bisa mencapai kesuksesan sebesar ini. Semua itu jauh melampaui bayangan awalnya. Ia tahu, jika klub ini terus berkembang seperti sekarang, maka pengaruh Rangga tidak hanya akan meluas di Tiongkok, tetapi juga ke seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan pengobatan tradisional Tiongkokia akan menjadi kekuatan baru yang disegani. Dan pada akhirnya, potensi Guanzhen Hall akan semakin besar, lebih besar dari apa yang bisa dibayangkan. Bahkan Larasati Wijaya sendiri tidak mampu lagi membayangkan betapa hebatnya Guanzhen Hall Club kelak. Yang juga tak terbayangkan adalah Rangga sendiri. Kesuksesan ini bahkan melebihi ekspektasi awal Rangga. Ia tidak menyangka dampak dari klinik gratisnya akan begitu besar. Dan cepat atau lambat, semua ini akan mengganggu rencana awalnya, rencana yang dulunya hanya tentang kekuatan, persaingan bisnis, dan pembalasan dendam. Tapi mungkin inilah jalan takdir yang harus ia tempuh. Rangga duduk termenung sejenak, menyimak ucapan Larasati Wijaya yang datar namun penuh makna. Sebagai duta publisitas, jabatan itu memang bukan sekadar gelar biasa, melainkan sebuah pengakuan di mata masyarakat. Ia tahu betul, bahwa keberadaan gelar itu akan menambah wibawa dan kredibilitasnya di dunia pengobatan tradisional. Namun, Rangga tidak terburu-buru memberi jawaban. Dalam diamnya ia, tersirat pertimbangan yang matang. Setelah beberapa saat lamanya, barulah ia berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa, "Baiklah, jika ini benar-benar demi kebaikan bersama, maka aku setujui. Adapun jadwal wawancara dan publikasi, silakan saja atur sendiri waktunya." Ia memang tak bisa memungkiri. Saat ini ia sangat membutuhkan identitas resmi semacam itu untuk membersihkan nama baiknya yang sempat tercoreng. Dan gelar duta promosi pengobatan tradisional, bagi Rangga, adalah langkah yang tepat. Dengan dukungan dari Guanzhen Hall Club, pengaruhnya pastilah semakin besar. "Oke," sahut Larasati cepat. "Aku akan bicara dulu dengan Tianyu. Setelah semua dipastikan, baru kuberitahu jadwalnya." Larasati tidak langsung pergi begitu saja. Ia masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Matanya bersinar tajam, sorotnya seperti orang yang sedang mengendus bahaya. "Ada lagi satu hal," katanya pelan. "Tentang tim medis Jepang itu. Mereka tampaknya sedang naik daun di ibu kota akhir-akhir ini." Di belakang layar, keluarga Adikusuma turut mendorong kemajuan mereka. Ditambah lagi dengan kekuatan tim medis itu sendiri, mereka berhasil menarik banyak pendukung di ibu kota. Bahkan beberapa surat kabar sengaja membandingkanmu dengan mereka. Hasilnya, kau disebut sebagai dokter Tionghoa, sedangkan mereka dokter Barat. Konon katanya, kau lebih unggul dalam hal kecerdasan. Maksud perkataannya jelas. Keluarga Adikusuma tak hanya bekerja keras menjadikan tim medis itu populer,
tetapi juga menggunakan media massa untuk membangun reputasi mereka hingga setara dengan Rangga. Strategi licik Rizky Adikusuma memang tergolong cermat. Memanfaatkan popularitas klinik gratis Rangga, ia mencoba mengerek pamor tim medisnya. Apalagi keduanya sama-sama memiliki klinik gratis, yang satu dokter pengobatan barat, yang lain dokter pengobatan tradisional. Persaingan pun menjadi alami. Hoho, gumam Rangga sambil tersenyum tipis. Seandainya setengah bulan lalu, mungkin ia akan merasa gusar atau ragu. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang ahli pengobatan tradisional, dan dibandingkan dengan kedokteran modern, ilmunya memang kalah di beberapa bidang, terutama bedah. Namun, kini hatinya telah tegak lurus. Tak ada keraguan lagi. Biarkan saja mereka bermain. Semakin tinggi mereka melompat, semakin keras pula jatuhnya nanti. Itulah jawaban Rangga pada Larasati. Singkat, lugas, tanpa basa-basi. Namun di balik kesederhanaannya, terkandung keyakinan yang mendalam. Larasati tadinya ingin Rangga melakukan persiapan lebih matang. Tetapi ketika melihat senyum percaya diri di wajah Rangga, niat itu pupus begitu saja. Aku mengerti, ujarnya akhirnya. Aku akan terus mengawasi perkembangan ini. Kalau ada berita baru, akan kuberitahu. Setelah itu, ia berdiri dan keluar ruangan. Meski ia wanita kuat yang selalu fokus pada pekerjaan, andai ini masa biasa, mungkin ia akan sempat menggoda Rangga sebelum pergi. Rangga menoleh pada jam dinding. Ia lalu meletakkan fail anggota yang hampir selesai ia susun. Setelah berganti pakaian, ia bangkit dan meninggalkan ruangan. Malam itu sangat gelap. Rangga tidak bermaksud bermalam di Guanzhen Hall Club seperti beberapa hari terakhir. Ia memilih pulang ke Zilan Villa. Di sepanjang perjalanan, ia tidak menyia-nyiakan waktu. Pikirannya sibuk menghitung-hitung waktu, mendekati momen yang ia tunggu-tunggu. Dan meskipun biasanya wajahnya selalu tenang, malam ini, bayang-bayang kegembiraan tak dapat disembunyikan lagi. Malam pekat bagaikan tirai hitam yang menutupi bumi. Di tengah sunyi yang menggema, malam ini menjadi saksi bisu sebuah peristiwa besar yang akan terjadi dalam hidup Rangga. Ya, malam ini adalah malam penentuan. Level inti sukmanya telah mencapai ambang batas 98% pada tingkat menengah. Hanya tinggal selangkah lagi, hanya butuh sedikit dorongan untuk membawanya melonjak ke tingkat tinggi. Sebuah lompatan kualitatif yang bakal mengubah segalanya. Rangga tahu benar kapan waktu yang tepat. Ia telah menghitung dengan cermat interval 20 jam itu hingga detik-detik terakhir. Dan kini, waktunya tinggal kurang dari 10 menit. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang membara. Ia mempercepat laju mobilnya. Pukul 12 malam, jalanan sepi dan lenggang. Tidak ada hambatan berarti. Dari Guanzhen Hall Club ke Zilan Villa jaraknya tidaklah jauh. Dengan tekad baja, Rangga berhasil sampai di villa sebelum masa kritis itu lewat. Tak sempat menunggu, begitu tiba ia langsung melepas pakaian dan bergegas menuju kamar mandi. Di sanalah babak baru latihan penguatan sel akan dimulai. Jarum perak bersinar redup ketika dialiri energi listrik. Aliran deras tenaga maha dahsyat masuk ke tubuh Rangga, berubah menjadi energi spiritual yang dikendalikan dengan penuh kesadaran olehnya. Sel-sel tubuhnya mulai bergetar, bereaksi terhadap proses transformasi yang ganas namun indah. Rasa sakit menusuk seperti ribuan pisau mengoyak-oyak sarafnya. Namun Rangga tidak bergeming. Ia mengertakkan gigi, menahan semua rasa nyeri itu dengan semangat yang tak pernah padam. Selama 17 menit lamanya, pertempuran berlangsung dalam diam. Lalu, level inti sukmanya naik. Naik 1% dari 98 ke 99% pada tingkat menengah. Masih belum cukup. Namun, Rangga bisa merasakan firasat itu. Kekuatan yang hampir menyentuh puncak. Waktu yang terus berdetak pelan, seolah enggan memberi hasil yang dinanti. 10 menit, 11 menit. Setiap detik terasa begitu panjang. Tapi Rangga tetap fokus. Ia bisa merasakan secara pasti berapa lama lagi ia harus bertahan. 5 menit, 4 menit, 3 menit. 2 menit, 1 menit, 60 detik, 50 detik. Saat itulah, firasat itu menjadi kenyataan. Di bawah beban harapan yang besar, di saat jarum waktu seolah berhenti sejenak, level inti sukma Rangga akhirnya menembus batas. Dari 99%, langsung melonjak ke 100%. Dan dalam sekejap, perubahan pun terjadi. Perasaan akrab yang dulu pernah ia rasakan kembali datang, menyelimuti jiwa dan raga. Sebuah ledakan tenaga halus menggema dari dalam dirinya, seolah alam sendiri mengakui bahwa Rangga telah mencapai terobosan besar. Level inti sukmanya kini resmi meningkat dari tingkat menengah ke tingkat tinggi. Sebuah pencapaian langka. Sebuah momen yang layak dicatat dalam sejarah hidupnya. Dan malam ini, di bawah gelapnya langit, Rangga tersenyum. Bukan sekadar senyum biasa, melainkan senyum seorang pemenang yang telah mengalahkan batasannya sendiri. Sebuah resonansi jiwa yang menggema dalam kedalaman hati Rangga. Perasaan luar biasa itu tak mampu dijelaskan dengan kata-kata biasa.
seolah alam semesta sendiri memberikan pengakuan atas pencapaian langka yang baru saja ia raih. Dari inti sukmanya, sebuah aliran hangat bermunculan, mengalir deras seperti sungai kehidupan menuju jantungnya, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Setiap tetes energi itu menyentuh sel-selnya, memperkuat dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih hebat dari sebelumnya. Kekuatan tubuhnya meningkat secara signifikan dan busur peningkatannya masih sangat besar. Tubuhnya bukan lagi sekadar wadah daging dan darah biasa, melainkan senjata hidup yang terbentuk dari transformasi spiritual. Dan tepat pada saat itu, suara elektronik yang telah lama ditunggu akhirnya berdentum di benak Rangga. Kontraktor yang terhormat, level inti sukma Anda telah ditingkatkan. Level saat ini adalah lanjutan 0%, dan level berikutnya adalah luar biasa. Kontraktor yang terhormat, sel-sel tubuh Anda telah diperkuat untuk ketiga kalinya oleh sumber energi spiritual, dan Anda telah mulai memperkuat sumber inti spiritual. Kekuatan sel-sel tubuh Anda meningkat 300%. Kontraktor yang terhormat, level sukma Anda telah ditingkatkan dan level Anda saat ini adalah lanjutan. Kontraktor yang terhormat, ruang inti sukma Anda telah diperkuat, dan kapasitas energi listrik ruang tersebut telah meningkat sebesar 10.000%. Kemampuan kontrol daya regional, menengah, tidak terkunci. Kemampuan kontrol elektromagnetik, menengah, tidak terkunci. Lusinan suara itu berdatangan bertubi-tubi, bergema dalam pikiran Rangga seperti guntur di tengah malam sunyi. Otaknya sempat kosong sejenak, jiwa dan raga terasa tersentak. Ia terpaku, terkejut, dan hampir tak percaya pada perubahan yang baru saja dialami tubuhnya. Peningkatan kualitatif? Itulah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi. Meskipun level lanjutan hanyalah tahap transisi menuju kemampuan tingkat lebih tinggi, peningkatan yang didapatkannya sudah cukup mengguncang dunia. Sel tubuhnya kini 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kapasitas penyimpanan energi listrik di ruang inti sukmanya melesat 100 kali lipat. Dengan dasar kekuatan yang sudah luar biasa sebelumnya, peningkatan ini membawanya ke tingkat yang nyaris tak terbayangkan. Kekuatan fisiknya kini bisa mencapai hal-hal yang dulunya hanya ada dalam legenda. 100 meter dalam 1 detik? Bukan lagi mimpi. Loncat 4-5 meter tanpa bantuan eksternal? Hanya gerakan ringan. Satu pukulan saja cukup untuk menjatuhkan seekor gajah raksasa. Dan kini, setelah peningkatan 3 kali lipat, siapapun yang melihat kekuatan barunya ini pasti akan tercengang. Mungkin saja, dengan satu tendangan, ia bisa membuat gajah itu terbang. Belum lagi ruang penyimpanan energi listriknya yang kini berkembang pesat. Tak perlu lagi khawatir kehabisan tenaga saat melakukan pengobatan atau pertempuran. Energi bisa diserap langsung dari lingkungan sekitar tanpa harus bergantung pada konektor atau benda eksternal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pembukaan kemampuan kontrol daya tingkat regional. Dalam radius 10 meter, Rangga bisa mengendalikan, menyerap, bahkan mengisi ulang energi listrik dari sumber manapun. Tidak hanya itu, ia juga bisa menggunakan jarum perak murni sebagai alat pengobatan tanpa perlu soket listrik. Dengan semua ini, Rangga kini benar-benar menjadi dokter pengobatan tradisional yang lengkap seorang praktisi yang memadukan ilmu kuno dengan kekuatan metafisik modern. Ia menutup matanya sejenak, menyerap semua perubahan yang terjadi. Malam ini, di bawah naungan gelap langit, Rangga berdiri tegak, jiwa dan raga bersatu dalam harmoni. Level inti sukmanya lanjutan 0%. Tapi bagi Rangga, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Jangkauan pengendalian energi listrik Rangga kini telah meluas hingga radius 30 meter. Meski jarak itu belum bisa dikatakan sangat besar, namun sudah lebih dari cukup untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam berbagai situasi baik saat mengobati maupun bertarung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah peningkatan pada kemampuan kontrol medan magnet tingkat menengah. Kekuatan ini 10 kali lebih hebat daripada level dasar. Dengan satu gerakan halus saja, Rangga mampu menciptakan tekanan tak kasat mata yang mematikan sebuah jurus pembunuh sejati yang bahkan bisa meremukkan nyawa tanpa jejak fisik. Dan semua ini masih belum merupakan kekuatan puncaknya. Jika ia berhasil meningkatkan level inti sukmanya ke tahap luar biasa, maka kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif yang benar-benar luar biasa. Pada level itu, beberapa kemampuan istimewa baru akan terbuka kemampuan-kemampuan yang selama ini ia nantikan dengan sabar. Rangga butuh waktu 10 menit penuh untuk menenangkan hati yang bergelora. Setelah napasnya kembali stabil dan jiwa tenang, ia mulai mencoba-coba kekuatan barunya. Kontrol listrik regional dan medan magnet bukanlah hal asing baginya. Namun yang paling ingin ia uji saat ini adalah kemampuan baru penyerapan listrik secara lokal. Begitu ia fokus, sebuah sensasi aneh menyergap jiwanya. Seolah-olah ia dapat merasakan lautan energi listrik yang luas di sekelilingnya dan setiap aliran listrik itu terhubung dengannya secara spiritual. Cukup dengan niat dalam hati, ribuan ular listrik tak terlihat bermunculan dari udara kosong, lalu mengalir deras menuju tubuhnya. Meskipun efisiensi penyerapan masih hanya sepertiga dibandingkan jika ia menggunakan jarum perak, bagi Rangga ini sudah lebih dari cukup. Ia pun langsung memutuskan hubungan antara jarum perak dan soket listrik. Dengan kemampuan barunya ini,
ia tidak lagi memerlukan alat bantu eksternal. Cukup dengan menggerakkan kemampuan penyerapan area, ia bisa langsung melakukan latihan penguatan sel berikutnya. Yang lebih penting lagi, proses penyerapan ini hanya bisa dirasakan oleh dirinya sendiri. Tak seorang pun di sekitarnya akan menyadari apa yang sedang terjadi. Malam masih pekat, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dari dalam Zilan Villa, muncullah sebuah bayangan hitam yang melesat keluar seperti peluru, begitu cepat sehingga hampir mustahil bagi mata telanjang untuk mengikuti gerakannya. Sosok itu seperti hantu gelap, sunyi, dan nyaris tak terlihat. Kecepatannya terus meningkat, hingga akhirnya di jalanan sepi tanpa hambatan, lintasannya menjadi semakin sulit ditangkap oleh pandangan biasa. Bahkan dengan penglihatan tajam sekalipun, seseorang hanya akan melihat samar-samar bayangan hitam yang melintas dan mungkin mengira matanya sedang silau. Siapapun pasti tidak akan percaya bahwa ada manusia di dunia ini yang bisa bergerak secepat itu. Kecepatan yang menyeramkan. Sosok itu tak lain adalah Rangga. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Di malam gelap, dengan kecepatan luar biasa, mustahil bagi siapapun untuk melihat wajah aslinya. Ketika ia meninggalkan Zilan Villa, kecepatannya belum mencapai batas maksimum. Tapi begitu ia memacu diri, tubuhnya melonjak maju dengan ledakan tenaga yang dahsyat. Setelah peningkatan 300% pada seluruh tubuhnya, Rangga akhirnya memahami arti kata kekuatan abnormal. Setiap serat ototnya dipenuhi energi ledakan. Satu langkah saja, tubuhnya bisa terlempar 10 meter seolah terbang. Dan dengan dorongan kedua, ia bisa melompat lebih jauh lagi, puluhan meter dalam sekali gerakan. Langkah demi langkah ia melaju, seakan-akan menari di udara. Pada malam itu, di tengah kesunyian ibu kota, Rangga menjadi angin hitam yang berdesir cepat tak terlihat, tak terdengar, tapi kehadirannya bak badai yang siap menghancurkan apapun di depannya. Era baru telah dimulai. Dan Rangga, sang penguasa jiwa dan listrik, telah bangkit. Metode berlari seperti ini adalah sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh Rangga sebelumnya. Ini bukan sekadar lari biasa, melainkan sebuah ledakan tenaga murni dari dalam tubuhnya sendiri, tenaga yang begitu besar hingga setiap langkahnya terasa seperti terbang. Satu kali tolakan kaki, tubuhnya melesat 10 meter ke depan seolah diterbangkan angin ribut. Satu kali lompatan, ia bisa menjelajah puluhan meter tanpa usaha besar. Gerakannya cepat dan ringan, seperti bayangan kilat di malam gelap. Hati Rangga dipenuhi rasa bahagia. Kekuatan fisiknya kini telah mencapai tingkat tinggi. Di atas tingkat tinggi, masih ada 3 level lagi sangat baik, sempurna, dan luar biasa. Tingkat lanjutan yang baru saja ia capai hanyalah awal dari jalan yang lebih tinggi. Baru pada saat mencapai level luar biasa atau lebih tinggi, seseorang benar-benar dapat dikatakan sebagai makhluk yang kuat secara transenden. Namun, dengan hanya mencapai tingkat tinggi saja, Rangga sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana lagi jika ia mencapai tingkat yang lebih tinggi? Ia bahkan tak bisa membayangkan betapa dahsyatnya dirinya kelak. Jika saja kekuatan selnya meningkat 2 kali lipat setiap kali naik level, maka ketika mencapai tingkat luar biasa, siapa tahu batas kekuatannya? Mungkin ia akan mampu menantang surga itu sendiri. Setiap peningkatan level, setiap penguatan sel, pasti membawa lonjakan kekuatan yang menggemparkan. Dan itu adalah hal yang paling dinantikan Rangga saat ini selain balas dendam, tentu saja. Namun, untuk naik dari tingkat lanjutan ke luar biasa, waktu yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Setelah peningkatan barusan, Rangga melakukan latihan intensif selama hampir 25 menit. Meskipun intensitas latihannya ditingkatkan, tidak ada gerakan sama sekali pada level inti sukmanya. Rangga menyadari bahwa 1% peningkatan pun membutuhkan waktu minimal 25 menit penguatan. Artinya, untuk 1 poin persentase, ia butuh sekitar 50 menit. Dan untuk naik dari 0% hingga 100%, dengan kecepatan normal, ia mungkin memerlukan waktu lebih dari setengah tahun. Semakin tinggi level, semakin sulit peningkatannya. Tapi bagi Rangga, itu bukan masalah besar. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, ia sudah cukup tangguh untuk menghadapi keluarga Adikusuma. Dan malam ini, ia memang bermaksud mengunjungi mereka. Ia ingin melihat seberapa hebat tingkat kebugaran fisik dan kekuatan inti sukma tingkat lanjutan saat bertemu langsung dengan musuh bebuyutannya. Di lereng Gunung Xiangshan, terdapat sebuah jalan masuk terpencil yang panjang dan sunyi. Di kedua sisinya tertanam bunga-bunga indah yang membuat suasana terasa damai dan nyaman. Jalan lurus sejauh 2 kilometer itu akhirnya membawa mata pada sebuah villa megah yang berdiri di tengah pegunungan dan lembah hijau. Villa itu diapit 2 bukit yang indah, penuh pepohonan maple yang bergoyang perlahan ditiup angin. Di antara kedua bukit itu mengalir air terjun alami yang jatuh ke danau kecil di bawahnya. Di tengah danau, terdapat jembatan dan pendopo kayu yang memberikan kesan surgawi. Inilah salah satu villa super langka di ibu kota. Harganya tak ternilai. Tak sembarang orang bisa tinggal di sini. Bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kekuatan. Pejabat tinggi sekalipun tidak layak mendiami tempat ini karena statusnya yang eksklusif. Dan disinilah Rizky Adikusuma tinggal.
Sebagai putra kedua dari keluarga Adikusuma dan calon pewaris konsorsium Inoue, ia bukan hanya kaya raya, tetapi juga memiliki pengaruh besar. Kekuatan yang ia miliki tak bisa diremehkan. Ia adalah salah satu dari segelintir orang di ibu kota yang pantas tinggal di villa sekelas ini. Namun malam ini, keheningan villa itu akan terganggu. Karena Rangga datang. Dengan langkah pasti dan jiwa yang telah bangkit, ia melangkah menuju markas musuh. Sebuah pertemuan yang akan menjadi babak baru dalam permainan kekuatan. Balas dendam, atau kehancuran. Itulah harga yang harus dibayar. Di bawah naungan kabut malam yang tebal, di sebuah villa megah di tengah kota Jingan, suasana terasa tegang seperti tali busur yang siap melepaskan panah. Di dalam aula besar lantai 2, 4 orang pria duduk dalam lingkaran asap rokok yang membumbung tinggi. Mereka adalah para tokoh yang tak asing lagi di dunia bisnis maupun gelap keluarga Adikusuma. Rizky Adikusuma, lelaki muda berwajah dingin dan sorot mata tajam seperti pedang terhunus, baru saja tiba dari Jinceng dengan pesawat pribadinya. Walaupun langkah-langkahnya tenang, jelas terlihat bahwa ia tidak membuang waktu untuk istirahat. Dengan jas biru gelap yang masih rapi meski telah menempuh perjalanan jauh, ia langsung menghadiri pertemuan penting ini. Hendra Adikusuma, pamannya, duduk di sofa kulit berwarna hitam, wajahnya tampak lesu akibat luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di sampingnya, Arjuna Adikusuma, putranya, tampak gelisah, matanya sesekali melirik ke arah Rizky seolah mencari jawaban pasti akan keselamatan mereka. Tianlei, panggil Hendra dengan suara serak, kamu baru saja pulang dari Jinceng. Ceritakan, bagaimana hasil pembicaraanmu dengan Pak Sentosa? Apakah rencana kita masih berjalan lancar? Rizky menepuk abu rokoknya dengan gerakan santai, namun sorot matanya tetap tajam dan waspada. Ia menjawab, negosiasi dengan pemerintah berjalan mulus. Pak Sentosa ternyata seorang bijaksana. Tidak ada trik licik, tidak ada jebakan halus. Jika tidak ada gangguan, minggu ini segalanya akan rampung. Dana tahap awal dari konsorsium Inoue juga akan cair. Arjuna menyela, Kak Tianlei, bagaimana dengan teknologi Zhongyan Chemical? Aku sudah mendapat informasi dari Tuan Mahayuni bahwa mereka punya teknologi serat kimia yang sangat maju. Jika itu benar, maka menyingkirkan mereka bukan perkara mudah. Rizky tersenyum samar, senyum yang membuat bulu kuduk sedikit merinding. Ia berkata, tenang saja. Teknologi Zhongyan memang cukup baik di level lokal, tapi jika dibandingkan dengan standar internasional hanyalah mainan anak-anak. Kali ini, aku telah berhasil membawa masuk teknologi serat kimia terbaru dari Jepang. Investasi penelitian lebih dari 10 miliar yen telah disiapkan. Zhongyan Chemical tidak punya peluang untuk menandingi ini. Wajah Arjuna mulai cerah. Hendra Adikusuma juga terlihat lega, meskipun bekas luka di dadanya masih terasa menusuk setiap kali ia bernapas dalam-dalam. Namun, pikiran mereka semua kembali tertuju pada satu nama Rangga. 2 serangan brutal yang dilancarkan oleh lelaki itu telah meninggalkan luka mendalam, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Serangan demi serangan yang begitu cepat dan presisi membuat mereka tak bisa melupakan ketakutan yang sempat merobek jiwa mereka. Jika dulu masih ada organisasi pembunuh Phoenix darah di tangan Raimon, mungkin kita bisa mengatur pengawalan sendiri, kata Hendra lirih. Tapi sekarang, ia menghela napas panjang, lalu menatap Rizky. Beruntung kamu ada di sini, Tianlei. Kami percaya padamu. Rizky mengangguk ringan. Aku sudah memindahkan sejumlah pembunuh terbaik dari Sakura ke villa ini. Semua bersenjata api modern, dan pengamanan 24 jam sudah diterapkan. Villa ini kini seperti sarang laba-laba. Jika Rangga berani datang lagi, dia tidak akan pergi hidup-hidup. Kata-kata itu terucap dengan tenang, namun penuh keyakinan. Seperti angin dingin yang berbisik sebelum badai tiba. Sementara itu, di luar villa, kabut malam semakin tebal. Langit bergema dengan riuh rendah guntur yang belum pecah. Seakan memberi isyarat bahwa pertarungan besar masih menanti, dan darah akan kembali mengalir di tanah Jingan. Di tengah malam yang pekat, ketika embusan angin dingin berbisik di antara pepohonan rindang sekeliling villa megah itu, Rangga berdiri dalam keheningan. Tubuhnya tegak seperti pedang terhunus, matanya tajam menatap jendela lantai 2 tempat cahaya kuning redup masih menyala. Ia tidak datang dengan maksud membunuh atau mencelakai. Ia datang hanya untuk memastikan bahwa musuh-musuhnya masih berada di sana, dan ia punya waktu cukup untuk bersiap. Raut wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan badai amarah yang belum meledak. 2 serangan terdahulu telah meninggalkan bekas. Bukan pada tubuhnya, tetapi pada harga dirinya. 2 kali ia menghadapi keluarga Adikusuma, 2 kali pula ia harus mundur dengan tangan kosong. Namun kali ini, ia tak akan kalah. Dari dalam aula, percakapan masih berlangsung. Tianlei, kamu harus berhati-hati dalam segala hal dan jangan gegabah, pesan Hendra Adikusuma dengan suara berat, penuh pengalaman. Walaupun kamu yakin, jangan sampai kesombongan membuat kita celaka. Rizky Adikusuma, yang dikenal dengan sikap dingin dan kepala batunya, hanya mengangguk pelan. Aku tahu, ayah.
Jangan khawatir. Meski begitu, dalam hati, keyakinannya tak goyah. Dalam benaknya, rencana sudah terbentang jelas. Pembentukan kamar dagang kimia memberinya kekuatan ekstra. Sumber daya besar bisa ia gerakan, perusahaan-perusahaan kimia di bawah naungan kamar dagang siap mendukung investasi masifnya. Dan ketika saatnya tiba, Zhongyan Chemical akan hancur tanpa ampun di bawah tekanan teknologi mutakhir yang dibawanya dari Jepang. Sementara itu, Niko Adikusuma akhirnya buka suara. Tianlei, bagaimana situasi tim medis Fuji? Kapan kita bisa melancarkan serangan terhadap Rangga? Rizky menatap ujung rokoknya sejenak sebelum menjawab, belum. Kita perlu menunggu beberapa saat lagi. Berapa lama? Desak Niko. Orang-orang di atas berencana mengundang Rangga menjadi duta pengobatan tradisional Huaxia. Aku akan menunggu sampai dia resmi menerima jabatan itu. Semakin tinggi dia naik, semakin keras pula jatuhnya nanti. Niko manggut-manggut, puas dengan jawaban itu. Ia tahu, saudaranya memiliki strategi yang lebih dalam daripada sekadar serangan cepat. Dan ia tak keberatan menyerahkan segalanya kepada Rizky. Sebab, selain karena ambisi yang rendah terhadap warisan keluarga, ia sadar bahwa Tianlei adalah satu-satunya yang mampu mengatur segalanya dengan sempurna. Sementara itu, di luar villa, Rangga masih berdiri dalam gelap. Matanya menyipit, seakan bisa menembus tembok villa dan melihat apa yang sedang dibicarakan di dalam. Ia tahu mereka sedang merancang sesuatu. Ia tahu bahaya yang mengintai. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tak akan tinggal diam. Ketika saatnya tiba, ia akan muncul seperti kilat dari langit. Dan kali ini, tak ada jeruji besi, tak ada tembok beton, tak ada penjagaan 24 jam yang bisa menyelamatkan mereka. Langkah kaki Rangga perlahan menghilang dalam kegelapan malam. Seperti bayangan hitam yang lenyap tanpa jejak. Namun, bayang-bayang dendam yang ia tinggalkan, masih menggema di udara dingin-jingan. Pertempuran belum dimulai. Tapi api dendam telah menyala. Di tengah hutan maple yang sunyi, di bawah naungan malam pekat, Rangga berdiri sejenak. Daun-daun kering berdesir perlahan ditiup angin dingin yang menusuk tulang. Langkahnya tak terdengar, tubuhnya seperti bayangan hitam yang menyatu dengan gelapnya alam. Matanya tajam menatap villa megah di kejauhan. Dari sini, ia bisa merasakan hawa dingin dan ketegangan yang membalut tempat itu seolah-olah sebuah benteng baja yang siap menghadang siapapun yang berani mendekat. Bagas Ardiantalah yang memberinya informasi ini. Bahwa Rizky Adikusuma telah menjadikan villa ini sebagai markas pertahanan terakhir. Bahwa Hendra Adikusuma dan putranya juga tinggal di sana. Dan bahwa 10 pembunuh terbaik dari organisasi pembunuh Sakura telah ditempatkan untuk melindungi setiap sudut bangunan. Villa itu adalah benteng. Tak heran jika pasukan 100 orang mungkin akan gagal menerobosnya. Tapi bagi Rangga, semua itu hanyalah ilusi keamanan belaka. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskannya pelan-pelan. Energi sukma dalam tubuhnya mengalir deras, memperkuat sel-selnya, meningkatkan indera penglihatannya sedikit lebih tajam dari biasanya. Dalam kegelapan, ia bisa melihat dengan cukup jelas. Dari kejauhan, 2 pria berseragam hitam tampak berjaga di atas atap lantai 3. Mata mereka layaknya kamera canggih, memindai setiap sudut lingkungan villa dengan cepat. Di balik tembok tinggi, Rangga juga dapat merasakan aura pembunuh yang tersebar. Intuisi seorang pendekar sejati tak pernah salah. Seulas senyum samar tersungging di bibirnya. Tanpa suara, ia bergerak. Tubuhnya secepat kilat berlari ke arah sisi kiri villa. Gerakannya begitu ringan, seolah tanpa beban. Dalam gelap, tak seorang pun bisa melihat jejaknya. Bahkan kedua penjaga di atas atap pun tak menyadarinya saat ia lewat. Hanya bayangan hitam redup yang sempat tertangkap oleh satu dari mereka. Ia menoleh cepat, namun tak ada apa-apa selain angin malam yang berhembus. Rangga sudah berada di balik tembok villa. Dengan sekali gerakan ringan, ia melompati tembok setinggi 3 meter seolah itu hanya ambang pintu biasa. Tubuhnya ringan bagai bulu kapas, namun penuh tenaga. Saat memasuki villa, ujung jarinya berkilat redup. Listrik dalam bangunan itu seketika merespons kehadirannya. Lampu-lampu kecil di sekitarnya menyala seiring aliran energi listrik yang ia kendalikan. Kemampuan uniknya kendali energi listrik regional telah berkembang pesat. Kini, ia tidak hanya bisa menyerap listrik dari area sekitar, tetapi juga mengendalikannya secara keseluruhan. Seperti ular listrik yang merayap dalam dinding, ia bisa memutus atau menghidupkan aliran listrik sesuka hati. Kemampuan ini telah digunakannya berkali-kali sebelumnya di klub Xiangshan, di jamuan Dimas Wijaya, dan dalam berbagai konfrontasi dengan keluarga Adikusuma. Kini, ia gunakan lagi untuk memasuki villa ini tanpa terdeteksi. Setelah berhasil mengambil alih kontrol listrik seluruh villa, Rangga bergerak maju. Tubuhnya secepat kilat, tak terlihat oleh mata manusia biasa. Para pembunuh dari organisasi pembunuh Sakura yang berjaga di dalam bahkan tak sempat bereaksi. Mereka tak menyadari bahwa seekor harimau telah masuk ke sarangnya. Dengan langkah pasti, Rangga menuju aula utama villa. Di sanalah percakapan sedang berlangsung. Suara rokok dibakar, desisan asap,
dan bisikan-bisikan rendah terdengar dari lantai 2. Rangga mendekat. Langkah-langkahnya tak terdengar. Jantung para musuhnya belum berdetak keras karena ketakutan. Tapi malam ini, darah akan mengalir. Jiwa akan melayang. Dan tragedi Hendra Adikusuma serta putranya akan dimulai. Di dalam villa megah yang kini diliputi kegelapan, hawa dingin menusuk-menyusup di antara retakan dinding. Aula lantai 2 menjadi saksi bisu sebuah serangan kilat yang begitu cepat hingga nyaris tak terlihat oleh mata manusia biasa. Rangga berdiri seperti bayangan tanpa suara, mengendap-endap di sudut lobi lantai 1, mendengarkan percakapan antara Hendra Adikusuma dan putranya. Suara rokok dibakar, desisan asap, dan rencana jahat yang terungkap pelan-pelan. Ia tersenyum samar. Malam ini bukan hanya malam balas dendam tapi juga malam pengungkapan rahasia besar. Ketika percakapan itu selesai dan langkah-langkah kaki mulai bergerak menuju kamar masing-masing, Rangga memutuskan saatnya tiba. Dengan gerakan secepat kilat, ia melompat naik. Tubuhnya ringan bagai daun maple yang tertiup angin, melesat dari lantai 1 ke lantai 2 tanpa suara. Tepat saat ia tiba di aula, dengan satu aliran listrik yang ia kendalikan, seluruh lampu villa meledak dalam sekejap. Kegelapan total menyeret semua jiwa dalam villa ke dalam ketidakpastian. Siapa? Teriak Rizky Adikusuma, refleks melompat mundur, tangannya siap dalam posisi bertarung. Ia langsung memerintahkan penjaga untuk datang. Namun sebelum suaranya sempurna menggema, tubuh Rangga sudah berada di tengah mereka. Dalam hitungan detik, 2 pukulan keras dilepaskan. Brak! Hendra Adikusuma dan Arjuna Adikusuma terlempar seperti kain kusut yang dihantam badai. Punggung mereka membentur tembok dengan suara berdentum, disusul rintihan sakit yang menggema dalam gelap. Para pembunuh Sakura akhirnya bereaksi, namun semuanya terlambat. Dalam kegelapan, Rangga adalah bayangan maut yang tak bisa ditangkap. Ia menghilang secepat kedipan mata, meninggalkan mayat hidup yang terluka parah dan kebingungan yang menyelimuti villa. Rizky Adikusuma, wajahnya pucat pasi, bergegas ke arah ayah dan pamannya. Cahaya bulan yang masuk melalui celah tirai memberinya cukup cahaya untuk melihat betapa parahnya kondisi mereka. Bawa dokter. Cepat. Teriaknya pada para pembunuh yang masih tergagap-gagap. Namun Rizky tahu, ini bukan serangan biasa. Ini adalah peringatan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan Rangga telah memberi mereka waktu-waktu untuk merasakan ketakutan, waktu untuk merancang pertahanan, atau waktu untuk menyesali segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Sementara itu, di luar villa, Rangga telah kembali ke hutan maple. Langkah kakinya tak terdengar, tubuhnya lenyap dalam kabut malam. Di bawah redupnya sinar bulan, ia berjalan tenang, hati dingin, tapi matanya menyala-nyala. Ia tidak hanya akan menghancurkan keluarga Adikusuma. Ia akan mengambil segala sesuatu yang mereka rencanakan. Termasuk teknologi baru dari Jepang. Termasuk masa depan industri kimia Jinceng. Termasuk segala rencana licik yang mereka susun untuk Zhongyan Chemical. Pertempuran belum usai. Justru, baru saja dimulai. Di tengah kehancuran villa megah yang kini diliputi kegelapan dan rasa takut, para pembunuh dari organisasi pembunuh Sakura bergerak cepat. Dengan senter-senter redup mereka menerangi aula lantai 2, menemukan puing-puing ketakutan yang tertinggal dari serangan kilat Rangga. Hendra Adikusuma, Niko Adikusuma, dan Arjuna Adikusuma terbaring lemas di atas sofa. Wajah mereka pucat pasi, napas tersengal-sengal. Tubuh mereka tidak hancur, tapi setiap urat syaraf masih berdenyut dengan rasa sakit yang menusuk jiwa. Luka-luka yang baru saja mulai sembuh kini robek lagi, seolah dendam masa lalu yang bangkit dari kubur. Rizky Adikusuma berdiri di dekat jendela, matanya tajam memandang ke arah hutan maple yang gelap gulita. Hatinya dingin, tapi jantungnya berdebar keras. Ia tahu Rangga bukan manusia biasa. Dalam hati, ia menggigit gigi rapat-rapat. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Sebuah benteng yang ia percaya sebagai tempat aman telah disusupi oleh satu orang, dan dalam waktu singkat, keluarganya dihancurkan tanpa bisa ia cegah. Para pembunuh elit yang ia sewa dengan biaya mahal bahkan tak sempat bereaksi. Ia mendongak, melihat ekspresi para pembunuh itu. Mereka menunduk dalam diam, seperti murid-murid yang gagal membela gurunya. Rizky hanya mendengus pelan, sebuah suara dingin yang lebih menyakitkan daripada cercaan apapun. Perkuat penjagaan, desisnya akhirnya. Pasang sistem peringatan tambahan. Jika dia datang lagi, aku ingin dia tidak bisa pulang. Namun, dalam hati kecilnya, ia sadar tidak ada tembok beton atau alat elektronik yang bisa menghentikan bayangan hitam itu. Rangga bukan sekadar musuh. Dia adalah badai yang datang tanpa aba-aba. Sementara itu, di luar dinding villa, di balik kabut malam ibu kota, Rangga bergerak tanpa henti. Setelah meninggalkan villa Rizky Adikusuma, ia tak langsung pulang. Ia memiliki kedua rencana yang akan membuat seluruh kerajaan keluarga Adikusuma goyah dari bawah. Dalam waktu 1 jam, ia menjelma menjadi angin pemusnah yang merobek properti-properti milik keluarga itu. Hotel-hotel mewah, pusat perbelanjaan,
Gedung perkantoran, real estate eksklusif semuanya diserang secara bertubi-tubi. Listrik diputus, server diretas, koneksi komunikasi diblokir. Di beberapa tempat, ledakan kecil terjadi tapi cukup untuk menciptakan kekacauan besar. Tidak ada nyawa yang melayang, tapi efeknya sama keruntuhan bisnis yang tak terduga. Pagi hari menjelang, berita tentang serangkaian gangguan teknis dan sabotase besar-besaran mulai menyebar. Pasar saham berguncang. Investor panik. Nama besar keluarga Adikusuma yang dulu dikenal sebagai simbol kekuatan ekonomi kini mulai retak. Dan di tengah segalanya, Rangga berdiri di atap sebuah gedung tinggi, memandang kota yang mulai terbangun. Wajahnya tenang, tapi matanya bersinar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini belum selesai. Zhongyan Chemical akan naik. Keluarga Adikusuma akan jatuh. Dan ia, Rangga, adalah tangan tak terlihat yang akan menulis ulang takdir industri kimia Jincheng. Sebab, dalam dunia bisnis, seorang pendekar juga bisa menjadi dewa pembalasan. Raut wajah Rangga dingin bagai es di puncak gunung yang tak pernah mencair. Di dalam hatinya, tidak ada tempat untuk belas kasihan. Dendam adalah api yang membakar jiwa, dan ia biarkan meraja di dada. Keluarga Adikusuma Taihe harus jatuh hancur tak berbekas. Langkahnya pasti, seperti pedang tajam yang tak pernah goyah. Ia memilih untuk tidak menyentuh Rizky Adikusuma secara langsung. Bukan karena lemah, tapi karena ia butuh tangan yang masih kuasa mengatur properti keluarga itu dari dalam. Rizky, meski muda, memiliki hubungan erat dengan bisnis mereka. Biarlah ia tetap hidup sejenak, sebagai alat yang tak sadar sedang menggali kubur sendiri. Satu persatu, Rangga akan cabut fondasi kekuatan keluarga Adikusuma. Dan ketika saatnya tiba, maka hari itu akan menjadi hari kematian sebuah dinasti. Saat ini, ia hanya perlu bersabar. Segalanya telah disiapkan, seperti pasukan yang siap maju dalam pertempuran besar. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada celah. Hari Sabtu tiba. Hari istirahat bagi manusia biasa, tapi bukan bagi Rangga. Ia habiskan pagi hingga sore di Guanzhen Hall Club, lalu meninggalkannya menjelang senja. Level inti sukmanya yang baru saja naik memberinya kemampuan lebih besar atas energi sukma. Kekuatan itu kini dapat dikendalikan dengan presisi sempurna-sempurna untuk menyembuhkan penyakit Nyonya Laksana yang telah bertahun-tahun membuat otot-ototnya membatu. Ini adalah kesempatan langka. Obat mutlak yang selama ini tak terjangkau. Rangga tidak menunda. Malam itu juga, ia menuju kediaman Nyonya Laksana. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, bahkan Master Zixin dan Rani Sentosa pun bisa disembuhkan secara tuntas. Bahkan untuk penyakit yang bukan berasal dari sel, kombinasi jarum guanyin dan energi sukma miliknya hampir pasti berhasil. Ketika Rangga tiba di halaman rumah tua itu, Suryawan Laksana sudah menunggu di depan gerbang. Bersamanya, Linda Siregar dan Nadine Laksana. Ini adalah pertemuan ketiga antara Nadine dan Rangga. Kali ini, penampilannya jauh berbeda dari malam jamuan mewah tempo dulu. Kini ia mengenakan jaket putih sederhana, rambut birunya diikat kasual, celana jeans pudar, dan sepatu kain tanpa merek. Jika tidak tahu, siapapun tak akan percaya bahwa gadis ini adalah putri dari keluarga bangsawan. Namun, dari sorot matanya terlihat kebebasan yang ia cari. Mungkin inilah cara Nadine melawan dunia emas yang membelenggunya. Ia tampak nyaman, jauh dari gemerlap tahta dan jabatan. Suryawan Laksana menyambut Rangga dengan harapan membara di mata. Tuan, apakah benar apa yang Anda katakan di telepon? Apakah ibu saya bisa sembuh hari ini? Rangga menatapnya tenang. Ya. Hari ini, penyakit Nyonya Liu akan hilang selamanya. Dan langkah pertama penyembuhan pun dimulai, di tengah bayang-bayang dendam yang masih berputar di luar sana. Wajah Suryawan Laksana berseri seperti langit pagi yang baru saja disentuh sinar matahari. Kabar bahwa ibunya bisa disembuhkan lebih awal bagaikan air sejuk di tengah gurun pasir. Baginya, Rangga bukan sekadar dokter atau ahli pengobatan biasa, dia adalah dewa pembawa kehidupan. Jika Rangga berkata sesuatu, maka 90% itu sudah pasti terjadi. 10% sisanya hanyalah formalitas belaka. Di sampingnya, Linda Siregar dan Nadine Laksana juga memandang dengan penuh harap. Linda, sebagai menantu, tahu betapa besar peran Nyonya Laksana dalam struktur kekuasaan keluarga mereka. Sedangkan Nadine, sang cucu, memiliki rasa sayang yang mendalam. Meski Nyonya Laksana tak pernah berpikir untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan pada Nadine, ia tetaplah nenek yang penuh kasih ketika Nadine masih kecil. Namun, di balik antisipasi dan rasa gugup itu, Nadine menyimpan rasa ingin tahu yang menggelora. Pria muda di depannya ini, sebaya dengannya, dikabarkan memiliki kemampuan medis luar biasa. Banyak desas-desus tentangnya akhir-akhir ini. Dari mulai penyembuhan mustahil hingga kekuatan aneh yang tidak masuk akal. Dan kini, ia berdiri di hadapan Nadine, tenang, dingin, dan penuh misteri. Jawaban Rangga singkat, tanpa basa-basi. Ya. Hanya satu kata itu yang ia ucapkan. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada janji manis.
Namun justru karena itulah ucapan itu terasa lebih meyakinkan bagi Suryawan Laksana. Hatinya yang sempat tegang perlahan mereda. Ia pun langsung berkata, "Oke, ayo masuk dulu. Nanti kita bicarakan semuanya." Rangga mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, ia mengikuti rombongan keluarga Laksana Siswan menuju halaman rumah tua yang teduh. Nyonya Tua Liu telah menunggu. Di dalam kursi rodanya, didorong oleh King Shuo, ia menyambut kedatangan Rangga dengan senyum hangat. "Tuan, saya sudah memesan makan malam untuk Anda. Pasti belum makan, ya? Ayo kita makan dulu. Nanti baru mulai perawatannya," katanya lembut, suaranya syarat pengalaman dan kebijaksanaan. Sejak menerima telepon dari Rangga, ia telah mempersiapkan segala sesuatunya. Ia tahu, setiap kali Rangga melakukan pengobatan, waktu yang dibutuhkan selalu lebih dari 1 jam. Maka, makan malam adalah cara sopan untuk membuka pertemuan. Lagi pula, ia sendiri sudah terbiasa menunggu bertahun-tahun. 1 jam lebih atau kurang bukan perkara penting lagi. Namun, Rangga tersenyum tipis, lalu menjawab, "Tidak usah, Nyonya Tua. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Makan saja setelah selesai." Suryawan Laksana dan Linda Siregar saling pandang. Mendengar kata-kata itu, mereka terkejut. Biasanya, proses penyembuhan membutuhkan waktu cukup lama. Tapi Rangga kini memiliki level inti sukma tinggi. Energi sukma yang ia kendalikan jauh melampaui sebelumnya. Dengan kekuatan itu, proses pemurnian sel dan pemulihan otot bisa dilakukan dalam hitungan menit. Nyonya Laksana mengangguk patuh, lalu berkata kepada King Shuo, "Kalau begitu, tolong dorong aku ke kamarku dulu." Namun, Rangga mengangkat tangan, memberi isyarat agar King Shuo berhenti. "Jangan perlu ke kamar, Nyonya. Lakukan saja di sini." Ucapan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Udara malam terasa sedikit berbeda. Seperti ada angin tenang yang membawa aroma perubahan. Nyonya Laksana menatap Rangga, lalu tersenyum. Ia tidak protes. Ia percaya. Karena ia tahu, hari ini adalah hari di mana tubuhnya akan kembali hidup. "Oke, ayo kita mulai saja di sini." Nyonya Laksana memandang Rangga dengan tatapan campur antara heran dan penasaran. Namun, ia tahu bahwa pria muda ini bukan sembarang dokter biasa. Ia adalah seorang penyembuh yang telah membuktikan kehebatannya berkali-kali. Jika Rangga berkata demikian, maka ia tidak perlu memaksa. Ia menyerahkan dirinya pada takdir dan tangan dingin sang ahli. Perlahan, King Shuo mendorong kursi rodanya menuju meja rotan di sudut halaman. Di atasnya tergeletak sebuah papan go, saksi bisu dari pertandingan-pertandingan seru antara Nyonya Liu dan pembantunya. Suryawan Laksana cepat-cepat mengatur tempat duduk untuk Rangga di sebelah kanan neneknya. Seperti layaknya seorang satria yang memberikan tempat hormat kepada seorang jenderal. "Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan ambil stop kontak," ujar Suryawan Laksana, siap melangkah. Namun, Rangga menghentikannya dengan senyum samar di bibir. "Tidak usah. Saya baru saja menguasai teknik akupunktur baru. Efeknya bahkan lebih hebat daripada kombinasi listrik dan jarum. Kini, cukup hanya dengan jarum murni." Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tong, ting.